Force Domination Chapter 171. Chapter 171. Bab 171. Dada batu tidak terbuka. 1. Di bawah tatapan kecemburuan yang tak terhitung jumlahnya, Li Qiye pada dasarnya mengabaikannya dan masih berjalan santai dengan langkah kaki lembut di jalan kuno. Jalan kuno memang tempat yang bagus dengan paviliun dan balkon air. Di tempat ini, orang tidak hanya bisa berdagang tetapi bahkan bisa menemukan teman di tempat ini untuk berkumpul dan berjalan di jalan bersama. Itu sangat hidup dan luas. Itu tidak bisa dilihat sepenuhnya hanya dengan beberapa langkah-langkah. Mata Li Qiye tertarik dengan banyak harta saat berjalan di jalan kuno. Ada seorang pembudidaya tua yang duduk di balkon dekat sudut dengan tanda yang sangat besar yang memiliki kata-kata ini tertulis di atas, kondensasi perak daun suci. Kultivator lain di depan mereka memiliki peti besar dengan kata-kata besar berikut di atas, Half Saint Medicine, tukar-menukar dengan manual roh umur panjang roh api. Li Qiye berjalan di sepanjang jalan kuno bersama kelompok Li Xuangyan. Bahkan putri-putri surga yang bangga yang datang dari sekte besar seperti Li Xuangyan dan Chen Baojiao kagum dan diyakinkan oleh barang-barang luar biasa untuk diperdagangkan di jalan ini. Mereka tidak terlalu jauh sebelum Li Qiye tiba-tiba tertarik oleh barang yang dijual oleh seorang kultivator di sudut. Penggarap ini adalah naga air tua. Pandangan pada tanduk ganda di kepalanya memperjelas bahwa dia telah hidup selama 10.000 tahun. Barang yang dijual oleh naga air tua ini terkandung dalam silinder kristal. Itu adalah ikan yang tidak berukuran besar. Selain itu, dari pandangan sekilas, itu sangat lucu dan bulat seperti bola kulit kecil. Ada bercak membengkak dari 5 warna yang ditambal di tubuhnya, tampaknya sangat cantik. Ini adalah ikan yang tidak terlalu terkenal. Di jalan kuno dengan orang-orang datang dan pergi, tidak banyak yang akan melihat ikan seperti itu, dan paling-paling, beberapa hanya sesekali meliriknya. Namun, sebagian besar tatapan tertarik oleh naga air tua. Pada akhirnya, seekor naga air berumur 10.000 tahun yang mencapai Dao benar-benar akan menjadi karakter yang hebat. Dum-dam-dam, Li Qiye berjalan maju dan mengetuk silinder kristal dengan jarinya. Dia mengetuk dengan irama yang sangat spesifik, seperti pedang yang berulang kali mengenai silinder kristal. Cara jari Li Qiye tiba-tiba meledakkan silinder kristal seperti pedang yang membuat ikan kaget, dan tubuhnya yang semula montok menjadi bengkak ketika lampu merah tiba-tiba menyembur keluar. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh ikan tersulut oleh nyala api dan berteriak mengaum naga. Transformasi tiba-tiba tidak hanya menakuti kelompok Li Xuangyan, tetapi juga para pembudidaya terdekat yang kemudian datang dan berkumpul. Item saleh apa ini? Melihat ikan ini memuntahkan naga mengaum dengan api menyala-nyala di sekujur tubuhnya, seorang pembudidaya tua berkata dengan ekspresi berubah. Fiery Dragonfish. Li Qiye, melihat ikan sepenuhnya terbakar di depannya, tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit tergerak. Dia ingin membeli ikan. Naga tua itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan cahaya yang terang dan menakutkan di matanya. Pada saat ini, dia sedikit mengangguk dan berkata, benar. Fiery Dragonfish, spesies naga murni. Meskipun masih muda, ini sangat luar biasa. Petik 2. Naga murni asli, tidak peduli apakah mereka adalah hewan surgawi atau hewan misterius, mereka sangat langka. Suatu spesies naga murni suatu hari nanti bisa berevolusi menjadi naga sejati, menjadi binatang suci. Fiery Dragonfish, seorang pembudidaya tua berseru secara emosional. Legenda mengatakan bahwa hanya lautan api utara yang akan memiliki keberadaan seperti itu. Bahkan satu saja sulit ditemukan setiap 10.000 tahun. Petik 2. Tiba-tiba, hati para pembudidaya di sekitarnya mulai berdetak lebih cepat. Siapa yang tidak bisa tersentuh oleh harta karun seperti itu? Jika mereka bisa meningkatkan naga sejati di masa depan, itu akan sangat menakjubkan. Bagaimana kamu menjual Fiery Dragonfish ini? Karakter yang hebat tidak bisa menahan diri dan bertanya. Naga tua itu perlahan mengangkat kepalanya dengan mata seperti kilat dan memandangi sekelompok orang. Lalu perlahan-lahan dia berkata, tukarkan 1 ikan 9 umur panjang. Mendengar jawaban naga tua itu, semua orang saling melirik. Fiery Dragonfish sangat berharga, tapi 9 umur panjang ikan juga sama berharganya. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan segera pergi tanpa mengajukan pertanyaan kedua. Kelompok Li Xuangyan juga mengikuti. Setelah jarak yang cukup jauh, Li Xuangyan dengan lembut bertanya, kamu menginginkan ikan naga berapi-api itu? Ikan itu tidak buruk, tapi sayangnya, harganya tidak sepadan. Li Qiye tersenyum dan berkata, kenapa? Si gandang berikut di belakang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, yang nobel, aku mendengar bahwa Vivish Dragonfish dan Nine Longevity Fish juga sama berharganya. Keduanya adalah item roh yang sangat langka. Itu tidak salah. Li Qiye tersenyum dan berkata, nasib benar Dragonfish itu tidak lengkap. Jika seseorang ingin menatanya menjadi naga sejati, itu akan lebih sulit daripada mencapai surga.
Menggunakan ikan 9 umur panjang untuk memperdagangkannya, ini jelas merupakan kerugian. Menangkap ikan naga berapi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jika tidak, naga tua itu tidak akan terburu-buru untuk menjualnya. Petik 2. Belum lagi dua gadis Li Xuangyan. Tetapi bahkan si Gandang sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ikan naga berapi-api. Sebagai makhluk tercerahkan, dia tidak bisa melihat sesuatu yang salah dengan Vivish Dragonfish. Namun Li Qiye, hanya dengan pandangan sekilas, tahu bahwa takdir sejati ikan itu tidak lengkap. Ini terlalu sulit dipercaya. Li Qiye terus berjalan di jalan kuno dengan dua gadis. Orang harus mengatakan itu, meskipun item yang ditampilkan di jalan kuno memang harta, tidak ada banyak item yang bisa digemari oleh Li Qiye. A Virtuous Paragon True Treasure, saat Li Qiye berjalan di bawah bukit berbatu, seseorang berseru di depan. Mendengar teriakan ini, banyak orang mengubah ekspresi mereka dan, dalam waktu singkat, banyak orang mengelilingi daerah itu. Siapapun yang bisa membantu lelaki tua ini melakukan satu hal, lelaki tua ini akan memberi orang itu harta. Pada saat ini, suara tua kasar terdengar dari kerumunan. Li Qiye, yang baru saja lewat, juga menjadi terkejut. Gerakan pertama adalah memberi orang lain harta karun sejati Paragon, ini memang tak terduga. Dia membawa kedua gadis itu lebih dekat ke kerumunan untuk diamati. Di bawah bukit berbatu ada seorang lelaki tua berpakaian abu-abu sambil mengenakan topi kertas aneh yang penuh debu, membentuk lapisan berminyak. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama dia memakai kertas ini. Dia juga memiliki pandangan jinak, tampaknya biasa. Pada saat ini, pria tua itu perlahan mengambil harta yang sebenarnya. Meskipun harta yang sebenarnya ini tampak seperti diambil dari tumpukan sampah dan ditutupi oleh selembar kertas yang compang camping, harta yang sebenarnya ini dengan samar memancarkan seberkas cahaya, menyebabkan semua orang menggigil. Ketika disentuh oleh lampu-lampu ini, bahkan seorang suci kuno akan ketakutan di dalam dengan rasa takut. Tepatnya, ini adalah harta karun sejati Tuhan yang mulia. Itu dibuat dari biji 8 dao suci yang sangat langka. Pria tua itu perlahan menempatkan harta karun sejati di tanah. Virtuous Lord adalah gelar Virtuous Paragons. Dalam Virtuous Paragons, ada perbedaan dan leluhur saleh adalah yang terkuat. Ada legenda bahwa jika Kaisar Immortal tidak muncul, maka leluhur yang berbudi luhur tidak terkalahkan. Mengambil Virtuous Lord True Treasure di langkah pertamanya segera menarik banyak penonton. Setelah pria tua itu mengambil Virtuous Lord True Treasure, dia kemudian perlahan-lahan mengeluarkan Treasure Longevity. Itu juga sepertinya diambil dari tumpukan sampah dan juga ditutupi oleh selembar kertas yang sobek. Itu sebebas mungkin. Harta umur panjang ini yang ditempatkan di tanah mengungkapkan sudut dari selembar kertas yang sobek. Ini memancarkan asap energi darah. Tiba-tiba, energi darah mengerikan ini memenuhi langit seperti lautan yang tak berujung, dan para pembudidaya di sini tidak bisa tidak kehilangan warna mereka. Ini adalah harta paragon umur panjang saleh. Itu dari roh umur panjang, cincin kehidupan True Fire Beast berusia 4 juta tahun digunakan untuk membuatnya. Pria tua itu terus berbicara perlahan. Mendengar ini, semua orang harus mengambil napas dalam-dalam. True Fire Beast yang berumur 4 juta tahun, seberapa menakutkan keberadaan ini. Bahkan paragon saleh akan tersedot kering karenanya. Tiba-tiba, orang banyak yang mengamati melihat sekeliling dengan takjub. Orang tua ini terlalu menentang surga, mengambil satu Virtuous Paragon True Treasure dan satu Virtuous Paragon Longevity Treasure. Salah satu sudah cukup untuk menghancurkan sekte atau garis keturunan. Apa yang sebenarnya asal orang tua ini? Apa yang membuat orang lebih gila adalah bahwa harta karun sejati Paragon yang sangat berharga dan harta umur panjang dibungkus dengan potongan kertas robek oleh orang tua itu. Seolah-olah mereka diambil dari tumpukan sampah. Setelah mengeluarkan dua item, dia meraih ke dalam dadanya lagi dan meraba-raba seolah-olah dia menemukan harta lainnya. Semua orang tiba-tiba menjadi khawatir, dan mereka merasa gatal di dalam. Mereka ingin tahu tentang benda ketiga apa yang akan diambil oleh orang tua itu. Pak tua, cepat dan ambil harta itu. Jangan menyiksa kami, ah. Seorang tokoh hebat melihat bahwa lelaki tua itu mencari di dalam dadanya selama setengah hari tetapi tidak mengeluarkan apa-apa, jadi dia tidak bisa menahan teriakan. Jangan repot-repot pria tua ini mencari hal-hal. Pria tua itu bahkan tidak mengangkat kepalanya dan hanya melambaikan tangannya. Sepertinya dia mengejar lalat. Pop, suara terdengar. Dan karakter hebat ini bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dilempar keluar dari jalan kuno sambil memuntahkan seteguk darah. Semua orang menarik napas dingin. Karakter hebat yang berbicara sebelumnya adalah makhluk yang tercerahkan. Tetapi sekarang dia seperti seekor lalat yang diusir dari jalan kuno. Ini menyebabkan semua penonton mundur selangkah sambil bergetar dalam hati mereka. Semua orang kemudian menyadari bahwa lelaki tua ini sebelum mereka tidak dapat diganggu. Kalau tidak, dia tidak akan dengan mudah mengambil harta karun sejati Paragon dan harta umur panjang.
Seperti kata pepatah, seseorang tidak dapat dengan mudah menunjukkan kekayaan kamu. Seseorang dengan mudah mengambil dua harta yang menghasut keserakahan memerah mata, ini berarti bahwa dia tidak takut dirampok oleh orang lain. Dengan peristiwa yang mengganggu ini, semua penonton di tempat ini tidak berani berbicara. Mereka semua menahan napas ketika pria tua di depan mereka mencari sesuatu. Akhirnya, dia menemukan gulungan kuno yang tampak sangat tua dari dadanya. Gulungan ini diikat dengan tali yang terbuat dari rumput. Orang tua itu meletakkannya di tanah dan perlahan berkata, ini adalah formasi 6 binatang. Mendengar ini, banyak orang saling memandang. Mereka belum pernah mendengar tentang formasi 6 binatang ini. Namun, orang tua itu baru saja mengeluarkan harta paragon benar virtues bersama dengan harta umur panjang. Benda ini yang disebut formasi 6 binatang, juga harus berasal dari luar biasa. Lelaki tua itu, pada saat ini, tampaknya ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan, dan dia mengeluarkan sebongkah batu dari suatu tempat. Batang batu ini tidak besar atau kecil, sederhana dan tanpa hiasan, dan tidak banyak menarik perhatian. Li Qiye, di antara kerumunan ini saat menonton acara yang meriah, menjadi serius ketika dia melihat batang batu ini dan hatinya bergetar. Dia tidak berpikir bahwa dia akan dapat melihat item ini lagi. Pada saat ini, dia menatap tajam ke orang tua di depan. Emperor's Domination Chapter 172. Chapter 172. Bab 172. Dada batu tidak terbuka, 2. Kamu telah melihat item ini sebelumnya. Setelah mengikuti Li Qiye begitu lama, Li Xuangyan mengerti Li Qiye lebih dari orang lain. Dia merasakan perubahan pada Li Qiye dan dengan lembut berbisik di telinganya. Li Qiye tidak berbicara dan hanya menatap pria tua itu dengan ujung bibirnya sedikit bertengger, memperlihatkan senyum tipis. Orang tua ini ingin semua orang melakukan hal yang sangat sederhana. Pada saat ini, pria tua itu mengangkat kepalanya dan dengan ceria tersenyum pada semua orang. Lalu dia berkata, kepada siapapun yang dapat membuka peti ini, mereka dapat mengambil salah satu dari ketiga harta ini. Selesai berbicara, mata lelaki tua itu menyipit karena tertawa begitu keras ketika dia menepuk dada batu di bawah kakinya. Kata-kata seperti itu dari orang tua itu membuat semua orang gempar. Hal seperti itu terlalu luar biasa, seolah-olah ada kue besar yang jatuh dari langit. Dengan membuka kotak peti, seseorang bisa segera mengambil Virtuous Paragon True Treasure atau Longevity Treasure. Ini adalah hal terbaik di dunia. Jadi, setelah pria tua itu selesai berbicara, semua orang menatap pria tua itu dengan kepala tidak percaya. Apakah ini kebenarannya? Raja Iblis Kerajaan-Kerajaan Mulia tidak bisa tidak bertanya. Mata lelaki tua itu menyipit ketika dia tersenyum berkata, ini lebih nyata daripada mutiara, ini sama sekali bukan lelucon. Kata-kata orang tua ini terbuat dari emas, dan aku tidak pernah kembali pada kata-kataku. Siapapun yang membuka peti batu ini dapat mengambil salah satu dari tiga harta ini. Petik 2. Ada persyaratan. Tiba-tiba, semua orang bersemangat untuk mencoba pai ini jatuh dari langit, dan siapa yang mau melewatkan kesempatan besar ini. Tidak ada syarat, tidak masalah jika kamu menekan, membagi, atau menggunakan api. Apapun mungkin selama kamu bisa membuka peti batu ini. Orang tua itu tersenyum senang dan berkata, aku akan pergi, aku akan pergi, aku akan pergi. Tiba-tiba, semua orang bergegas ke depan, ingin segera bergegas untuk membuka peti batu. Jangan khawatir. Jangan terburu-buru, luangkan waktu kamu. Semua orang akan memiliki kesempatan. Pria tua itu dengan santai melambaikan tangannya dan menghentikan semua orang bergegas. Dia tersenyum dan berkata, mereka yang ingin mencoba harus membuat garis terlebih dahulu. Satu persatu. Sebelumnya, pria tua itu dengan mudah melempar makhluk tercerahkan keluar. Jadi ketika dia membuka mulutnya pada saat ini, semua orang tidak berani bersikap sombong, mereka langsung terdiam. Orang pintar segera naik ke depan dan berteriak, kami akan membentuk garis. Pada saat ini, semua orang bergegas untuk membentuk garis panjang. Di antara barisan itu adalah murid biasa. Ada juga para bangsawan kerajaan dari satu arah, dan bahkan makhluk tercerahkan dan orang suci kuno. Namun, Li Qiye tidak berbaris. Dia menyeret Li Xuangyan dan Chen Baojiao ke samping dan dengan tenang mengamati kesenangan itu. Hanya dalam waktu singkat, ada antrian panjang dengan kerumunan besar dan spektakuler. Lanjutkan, kamu harus cepat ketika giliran seseorang. Hanya 3 tembakan paling banyak. Jangan buang waktu orang lain. Pria tua itu tersenyum. Buka, berdiri di paling depan adalah Raja Iblis. Dia dengan cepat bergegas dan mengulurkan tangan, meraih gesper peti batu. Dia dengan kuat terangkat ketika energi darah Raja Iblisnya mengalir dan aura iblis menembus langit. Otot-otot di tubuhnya mengerut dan mengerahkan kekuatan yang mampu menggetarkan gunung. Namun, terlepas dari berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, bahkan jika dia mengumpulkan semua kekuatannya, dia tidak dapat membuka peti batu ini.
Buka untukku. Raja Iblis tidak menyerah dan berubah kembali ke tubuh aslinya. Ini adalah kera besar dengan cakar ganda yang sangat tajam. Dia dengan ganas memegang ke atas dada, tetapi peti batu itu masih seperti sebelumnya dan tidak bergerak sedikit pun. Kamu tidak bisa melakukannya. Selanjutnya, pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja Iblis enggan, tapi dia mengerahkan semua kekuatannya namun masih tidak bisa membuka peti batu ini. Bahkan jika dia tidak mau, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan demikian, dia dengan marah pensiun dan berdiri di samping untuk menikmati pemandangan yang ramai. Hancurkan, orang kedua adalah makhluk yang tercerahkan. Dia membuka mulutnya untuk meludahkan pisau panjang, bertulang, dan tajam yang dikelilingi oleh energi yin. Bila bertulang ini sangat menakutkan, dan energi yin-nya bisa melahap segalanya. Dentang, namun, tidak peduli betapa mengerikannya pisau bertulang ini. Saat mengenai bagian atas peti batu masih tidak bergerak dan tidak rusak. Bahkan tidak ada tanda pisau tertinggal. Dentang, 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 karakter besar ini memotong 3 pisau berturut-turut. Masing-masing dari mereka mampu membelah sungai dan gunung. Tetapi, itu tidak bisa merusak peti batu ini sedikit pun. Selanjutnya, lelaki tua itu terlalu malas untuk melihat lagi makhluk tercerahkan ini. Dia menggelengkan kepalanya lalu berkata, Buka untukku. Kultivator ketiga dalam barisan mengaum panjang dan istana takdirnya digantung di atas kepalanya sementara roda kehidupannya bergulir tanpa henti. Semua energi darah disempurnakan menjadi jarum darah yang menembus bagian atas dada batu seperti kilat. Namun, hasilnya masih sama, itu tidak bisa membuka peti batu ini. Selanjutnya, pria tua itu menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Sesaat setelahnya, para peladang, satu demi satu, bergiliran keluar, dan mereka mengaktifkan teknik dan sarana mereka. Satu pembudidaya menggunakan harta sejati untuk membelah peti batu, yang lain menggunakan es untuk membekukannya, yang satu dengan keras memukul dada batu, dan yang lain menggunakan air obat untuk merendam peti batu. Namun, terlepas dari metodenya, peti batu itu masih bergerak tanpa menderita kerusakan. Akhirnya, seorang suci kuno mengambil tindakan. Dia membuka telapak tangannya dan mulai memurnikan matahari dan bulan, menempatkan surga dan bumi ke telapak tangannya. Semua energi darah dan esensi dunia berubah menjadi cahaya pedang di telapak tangannya. Serangan pemenggalan yang satu ini berpotensi untuk membuka surga dan membelah bumi, tetapi tidak mampu membelah dada batu ini. Akhirnya, hampir semua orang mendapat giliran. Tapi tetap saja, tidak ada yang bisa membuka peti batu ini. Dada batu ini seperti batu besar di toilet, berbau dan keras, menyebabkan semua orang muntah darah di hati mereka. Mereka mencintai dan membencinya pada saat yang sama. Dan semua orang ingin berjalan ke depan untuk melangkah dengan kejam beberapa kali. Pada saat ini, semua orang di sini hanya saling menatap tanpa daya. Dada batu ini memang monster, pada dasarnya mustahil untuk dibuka. Aku akan pergi. Pada titik ini, suara sedingin es muncul. Niat membunuh yang mencekik langit bergegas maju, menyebabkan semua orang kehilangan warna dan mundur satu langkah ke belakang. Seorang gadis yang memeluk pedang maju selangkah demi selangkah dengan aura pembunuh seperti binatang buas. Gadis ini, dingin dan tanpa emosi, membunuh dan mengerikan. Itu menyebabkan semua orang gemetar ketakutan karena kehadiran pembunuhannya yang sangat parah. Sikapnya tidak hanya berpose untuk pertunjukan, itu untuk membunuh. Setiap gerakan pasti akan merasakan darah dan mengambil nyawa pria. Bahkan jika gadis itu membelai pedang yang terhunus di dadanya, yang lain masih merasakan bau darah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Keturunan Tanah Suci Pedang Ilahi. Melihat gadis berpakaian hitam, seseorang tanpa sadar berteriak. Merasakan aura pembunuh dan parah, mereka merasakan dingin dan tidak berani berada di dekatnya. Mereka mundur beberapa langkah sekaligus. Banyak orang melihat gadis itu berpakaian hitam dan mereka menggigil di hati mereka. Keturunan Tanah Suci Pedang Suci. Mendengar tentang warisan ini dan keturunan yang keluar dari Tanah Suci membuat orang takut. Tanah Suci Pedang Ilahi terdengar mendominasi bagi orang-orang yang tidak tahu tentang hal itu. Namun, orang-orang yang tahu sejarah Tanah Suci Pedang Ilahi, mendengar 4 kata, Tanah Suci Pedang Ilahi, mereka benar-benar akan merasakan darah mereka menjadi dingin. Tanah Suci Pedang Ilahi adalah salah satu alasan sakral Desoles Timur, dan juga garis keturunan Kaisar Abadi. Dibuat oleh Kaisar Abadi Tie, prestise digunakan untuk menyebar ke segala arah. Selama era Kaisar Abadi Ye Malam Ti, menangis, ada pepatah yang berbunyi seperti ini, anak-anak muda yang mendengar namanya akan berhenti menangis Ti, di malam hari, Ye. Penjelasan untuk ini adalah, selama era itu, setiap anak yang menangis di malam hari akan segera berhenti setelah mendengar nama Kaisar Abadi Ye. Dengan demikian, ia disebut Kaisar Abadi Yeti oleh orang lain. Kaisar Abadi Yeti terampil dengan pedang sepanjang hidupnya. Daw of the Sword-nya sangat luar biasa,
dan orang-orang bahkan memujinya sebagai dewa pedang. Namun, ia bahkan lebih mahir membunuh. Kaisar Abadi Yeti menggunakan pembunuhan untuk membuktikan daunnya dan membunuh tanpa ampun sepanjang hidupnya. Meskipun, sejak zaman kuno sampai sekarang, Kaisar Abadi semua membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Namun, beberapa orang percaya bahwa Kaisar Abadi Yeti membunuh sebagian besar orang. Bahkan ada legenda yang mengklaim bahwa, untuk membuktikan dao pembunuhannya yang tiada taraf, dia bahkan membunuh istrinya sendiri. Meskipun tidak ada yang bisa mengkonfirmasi legenda ini saja sudah cukup untuk membuat generasi masa depan menyadari kekejaman membunuh Kaisar Abaditi. Tanah suci pedang ilahi sangat kuat sampai-sampai tidak terduga. Setiap zaman, sangat sedikit murid dari tanah suci yang terlihat berjalan di dunia ini. Namun, begitu salah satu dari mereka berangkat, akan ada hujan darah yang membasahi angin. Mereka benar-benar dewa kematian yang ditakuti oleh semua. Gadis berpakaian hitam di depan mereka datang dari tanah suci Divine Sword. Dan yang terpenting, dia adalah keturunannya. Bagaimana mungkin orang tidak kehilangan warna dan keberanian setelah mendengar berita ini? Gadis berpakaian hitam itu sedingin pedang, dingin seperti baja. Dia berdiri di depan peti batu dengan mata indahnya terfokus dan melepaskan dua lampu mematikan dalam sekejap. Dentang, di antara lampu dan api, dia bergerak. Tidak ada yang tahu bagaimana dia melepaskan pedangnya. Tetapi dengan satu ayunan yang mencakup niat membunuh yang tak terkalahkan, itu terlihat oleh semua orang. Saat ujung pedang ini terayun ke bawah, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekalahannya yang membunuh, menyebabkan semua orang menggigil. Semua orang merasa kedinginan, dan leher mereka sedingin es, seolah-olah darah segar mengalir keluar. Pada detik ini, semua orang merasa bahwa pedang yang satu ini tidak menebas peti batu, tetapi berakhir di leher mereka. Para pengecut jatuh ke tanah dengan pantat mereka dan kencing di celana mereka. Mereka takut dengan niat membunuh yang mengerikan ini. Dentang, namun, niat membunuh yang tak terkalahkan ini tidak cukup untuk memotong dada batu yang bau dan keras ini. Peti batu itu tidak dirusakkan bahkan sedikit pun di bawah pedang yang satu ini. Bahkan gadis berpakaian hitam tidak bisa mempercayainya. Dia sangat percaya pada satu pedangnya. Belum lagi, bahkan biji ilahi akan dipotong di bawah pedang yang turun ini. Namun, peti batu di depan tanpa kerusakan, dan ini benar-benar tidak terpikirkan. Gadis berbaju hitam tidak bisa membantu tetapi menatap tajam ke depan. Tatapan itu tampaknya mampu menembus dada batu dengan niat membunuh. Kamu tidak bisa melakukannya. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, pedangmu benar-benar pedang yang bagus, dan teknik pedang itu memang tidak ada bandingannya, tetapi kamu masih tidak akan melakukannya. Sudah banyak orang yang mencoba membuka peti itu, tetapi lelaki tua itu tidak mengevaluasinya sekalipun. Pada saat ini, dia akhirnya berbicara, ini cukup untuk menunjukkan bahwa gadis berbaju hitam itu memang luar biasa. Meskipun gadis berkulit hitam tidak bisa menerimanya dan merasa itu tidak dapat dibayangkan, dia tidak membuat langkah lain dan mundur ke samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika dia berdiri di samping, semua orang dengan cepat mengambil 3 langkah ke belakang, mereka tidak berani mendekati. Dewa kematian seperti ini, tidak ada yang mau menyinggung perasaan mereka. Setelah terprovokasi, kematian adalah satu-satunya jalan. Emperor's Domination Chapter 173. Chapter 173. Bab 173. Lempeng Langit Surgawi 1. Setelah keturunan Tanah Suci Pedang Ilahi berdiri di satu sisi, tidak ada lagi pembudidaya yang mau mencobanya. Bahkan Sein kuno tidak bisa membuka peti batu ini, orang lain lebih dari itu. Ada orang lain. Pria tua itu duduk di tempatnya dan memicingkan matanya untuk melihat semua orang. Pada titik ini, banyak pembudidaya menjadi diam. Mereka akhirnya menyadari bahwa tidak ada kue yang jatuh dari langit. Orang tua ini mengeluarkan Virtuous Paragon True Treasure dan Longevity Treasure yang didambakan. Namun dia melemparkannya seperti sampah. Orang hanya bisa membayangkan betapa hebatnya kemampuan pribadinya. Jika dia tidak bisa membukanya, dan ingin menggunakan harta untuk mencari yang bijak, bagaimana mereka bisa membukanya? Aku akan mencoba sedikit. Ketika semua orang tersesat, sebuah suara keras muncul. Seorang pria muda yang menakjubkan membuat langkah ke depan dengan langkah naga dan langkah harimau. Pria muda yang bersemangat ini menginjak tanah dan bergerak maju dengan momentum yang mengesankan. Tatapannya mengungkapkan penghinaan semua di bawah langit dan dia memiliki pedang yang saleh di punggungnya. Meskipun diselubungi sarung, naga itu masih mengeluarkan raungan naga dan Phoenix yang samar bersama dengan aura yang kuat. Dengan pedang di punggungnya, pemuda ini menjadi lebih luar biasa, seolah-olah naga dan burung Phoenix adalah temannya. Ini memungkinkannya untuk melayang ke langit yang tinggi. Murid Gunung Kekosongan yang menginjak-injak. Seorang pembudidaya melihat lambang pemuda ini dan secara emosional keluar.
Ekspresi banyak pembudidaya setelah mendengar nama Trample Emptiness Mountain dan diam-diam menarik napas dingin. Nama Gunung Kekosongan Trample terkenal di era saat ini, dan garis keturunan Kaisar Immortal akan berhati-hati dalam berurusan dengan mereka. Gunung Kekosongan yang menginjak-injak adalah warisan yang diciptakan oleh Kaisar Abadi Takong. Kaisar Abadi Takong adalah Kaisar Abadi yang terbaru. Pengaruhnya di era saat ini lebih besar dari Kaisar Immortal kuno-kuno. Di tanah saat ini di bawah langit, siapapun akan dipindahkan ketika Gunung Kekosongan menginjak disebutkan. 50.000 tahun yang lalu, Kaisar Abadi Takong memikul kehendak surga dan menjadi tak terkalahkan. 30.000 tahun yang lalu, Kaisar Abadi kemudian bertarung melawan Raja Naga Hitam sampai seluruh 9 dunia hancur. Meskipun Kaisar Abadi Takong sudah lenyap, tetapi di zaman sekarang, prestisinya masih cukup untuk membuat para dewa ketakutan dan mundur. Hari ini ketika murid Immortal Emperor Takong muncul di sini di jalan kuno, bagaimana mungkin ekspresi orang-orang di sini tidak banyak berubah? Dalam benak semua orang, Gunung Kekosongan menginjak-injak adalah keberadaan yang tak terjangkau di 9 langit, tak terduga dengan kekuatan kaisar tak berujung yang tidak bisa ditantang oleh siapapun. Jikong Jian, murid dari Gunung Kekecewaan Trample. Seorang royal noble mengenali pria muda di depan, bergumam dengan nada bergerak. Jikong Jian melangkah maju dan melihat peti batu di depan. Dia kemudian dengan ringan mendengus dan dengan serius mengambil item. Dia mengangkat batu tinta di tangannya. Batu tinta itu tidak besar, dan seperti naga yang melingkar. Tetapi ketika dia memegang batu tinta di tangannya, itu seperti gunung suci dengan keagungan tertinggi. Itu membuat langit di atas dan menekan 9 dunia bawah di bawah, yang membuat orang lain kagum. Itu jelas item yang saleh dari pandangan sekilas. Tidak ada banyak tinta yang tersisa di dalam batu tinta karena mereka masih berguling-guling di dalam. Namun itu derivasi dunianya sendiri dengan segala macam pemandangan yang aneh dan menakjubkan. Kepemilikan kaisar, melihat aura kaisar secara samar-samar keluar dari batu tinta, seorang makhluk tercerahkan tanpa sadar berteriak. Mendengar dua kata, kepemilikan kaisar, banyak pembudidaya tanpa sadar mundur selangkah dengan takjub. Kepemilikan Immortal Emperor, ini adalah item yang bisa menekan 9 langit dan 10 bumi. Melihat semua orang bergerak seperti ini, Jikong Jian yang memegang batu tinta di tangannya sangat senang dan perlahan berkata, ini adalah batu tinta yang digunakan oleh leluhur aku. Leluhur menggiling tinta di sini untuk menulis proklamasi kekaisaran untuk memerintahkan 9 langit dan 10 bumi dan memerintah atas semua keberadaan. Jikong Jian tidak bisa disalahkan karena begitu bangga pada dirinya sendiri. Batu tinta ini tidak hanya digunakan oleh Kaisar Immortal Takong, tetapi ia menggiling tinta untuk menulis proklamasi kekaisaran dan memerintah dunia. Kekuatan kaisar dan niat abadi di dalam benar-benar sangat kuat. Buka. Pada saat ini, Jikong Jian mengucapkan raungan panjang dan melepaskan telapak tangan dengan batu tinta. Tinta di dalam dikirim bergulir seperti True Dragon yang diarak. Sejumlah kecil tinta yang tersisa membentuk tetesan mengambang, berubah menjadi kata kaisar. Kata, buka. Ketika kata kaisar terbentuk, helai dan helai dari hukum universal Kaisar Immortal mengeluarkan suara dentang. Meskipun hukum universal Kaisar Abadi ini sehalus sutra, tetapi kekuatan Kaisar dan niat abadi tiba-tiba meledak dan melompat ke langit yang tinggi menyebabkan semua orang yang hadir menggigil dan secara tidak sadar ingin bersujud dalam ibadah. Tetapi pada saat ini ketika semua orang berpikir ini akan dapat membuka peti batu, kata Kaisar jatuh di atasnya dan hanya suara, pop, terjadi, ia tidak dapat membuka peti batu. Peti batu itu masih tidak bergerak dan tidak terluka, seolah-olah tidak ada yang bisa menggerakkannya. Tidak mungkin, Jikong Jian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia tidak bisa mempercayai hal yang mustahil ini. Mata semua orang menjadi lebih besar karena tidak percaya. Kepemilikan kaisar menentang surga. Sedikit kekuatan kaisar sudah cukup untuk membunuh Sein kuno. Tapi, kata kaisar ini tidak bisa membuka peti batu ini bertentangan dengan harapan semua orang. Bagaimana ini mungkin? Jikong Jian mengambil napas dalam-dalam. Meskipun kepemilikan kaisar tidak akan berani mengklaim tak terkalahkan, tetapi perkataan kaisar yang kuat berada pada tingkat kekuatan yang tak terbayangkan. Tetapi kata kaisar ini masih belum bisa membuka peti batu. Ini adalah pertama kalinya Jikong Jian menyaksikan masalah yang sangat sulit dipercaya. Di matanya, tidak ada yang bisa dimiliki oleh harta kaisar. Kepemilikan kaisar tidak buruk. Pria tua itu menyipitkan matanya tetapi tertawa dan berkata, tapi, dibandingkan dengan pedang hitam wanita kecil di sana, itu bahkan tidak dekat. Pedang hitam itu digunakan oleh Kaisar Abadi Yeti pada usia muda, dan menghujani langit dengan samudera darah. Itu membunuh para dewa di atas, dan memenggal iblis ganas di bawah ini. Tentu saja, jika kamu ingin mencoba lagi, lalu melanjutkan, kamu masih memiliki 2 peluang lagi.
Kata-kata pria tua itu membuat semua orang ketakutan dan mereka semua melirik pedang hitam yang dibelai gadis hitam kemudian mundur selangkah dari ketakutan. Tidak ada yang berpikir bahwa pedang hitam ini adalah pedang yang saleh yang digunakan oleh Kaisar Abadi Yeti, bahkan jika itu hanya selama masa mudanya, itu masih merupakan hal yang sangat menakutkan dan mengerikan. Karena asal-usul pedang hitam itu terungkap, gadis dalam tatapan hitam itu mendinginkan niat pedang yang membunuh, seolah-olah itu bisa memusnahkan langit. Gadis kecil, kamu masih terlalu kekurangan, bahkan jika leluhurmu datang, dia masih harus berjalan jauh di sekitarku. Pria tua itu berbicara dengan santai dan tidak menempatkan gadis itu dalam niat membunuh hitam di matanya. Niat pembunuhannya jatuh pada tubuh seolah-olah itu adalah angin musim semi, tidak cukup untuk mencapai puncak. Meskipun gadis dengan niat membunuh hitam itu mengerikan dan benar-benar sengit, tetapi dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan orang yang kuat kali ini, dan tidak berani melakukan tindakan gegabah. Masih ingin mencoba. Pria tua itu mengalihkan pandangannya, lalu menatap kembali ke Ji Kongjian yang berdiri di depan peti batu dan bertanya. Ji Kongjian dengan marah menginjak kakinya dan menarik batu tintanya. Meskipun dia tidak mau, dia masih mundur ke Sidelin. Batu tintanya memang menantang surga, tetapi sebagai milik kaisar, tinta yang tersisa di dalamnya sangat sedikit, dan tidak dapat digunakan berkali-kali lebih banyak. Dia secara alami akan menghargainya karena benda seperti itu bisa menyelamatkan hidupnya di ambang berbahaya. Ada orang lain yang ingin mencoba. Pria tua itu tertawa dan menatap semua orang, lalu perlahan-lahan berbicara. Orang tua ini akan memiliki kios ini di sini sampai jalan kuno berakhir. Jika ada yang ingin mencoba, jangan ragu untuk melakukannya. Tentu saja, aku juga menyambut semua orang untuk menelepon teman-teman kamu, dan menyampaikan kabar baik ini kepada teman dan manula kamu. Tidak peduli siapa itu, selama mereka dapat membuka peti batu, maka bebas memilih salah satu dari 3 harta. Petik 2. Kata-kata orang tua itu membuat semua orang tidak bisa berkata-kata. Seseorang bahkan ingin melompat dan mengutuknya. Ini hanya tipuan, kan? Bahkan perkataan kaisar tidak dapat membuka peti batu ini. Bagaimana mungkin orang lain membukanya? Kecuali jika Life Immortal Emperor's Treasure atau True Treasure datang. Jika tidak, item apa yang bisa membuka mainan ini? Meskipun salah satu dari 3 harta di depan didambakan oleh semua, tetapi ketika kata seorang kaisar gagal, yang lain bahkan tidak bisa bermimpi tentang membukanya. Apa yang dianggap sebagai pai yang mudah jatuh dari langit sekarang merupakan pemikiran mati bagi semua orang ini. Membuka peti batu ini lebih sulit daripada naik ke surga. Membuka peti batu ini, masalah ini tidak sulit, hanya makan sarapan. Tapi ketika semua orang diam, suara santai dan nyaman berdering. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang melirik ke asalnya dan melihat seorang anak duniawi. Mereka segera menjadi tidak bahagia, kemudian mereka melihat 2 keindahan tertinggi di sisi anak biasa ini, dan mereka menjadi lebih kesal, bahkan Ji Kongjian dengan dingin mendengus. Kata-kata adik kecil benar-benar percaya diri. Pria tua itu mengangkat kepalanya dan menyipitkan matanya, menatap pemuda yang tampak biasa ini. Li Qiye yang selalu berdiri di samping untuk menonton kesenangan saat ini perlahan berjalan ke depan dan melihat peti batu ini dan dengan tenang berkata, bagiku, membuka peti batu ini hanya makan yang mudah. Sesumbar tidak hanya mengandalkan kata-kata, tetapi juga pengalaman dan kemampuan. Kata-kata Li Qiye membuat banyak orang kesal. Ada bangsawan kerajaan, makhluk tercerahkan, dan bahkan para orang suci kuno yang ditakuti oleh semua orang di sini. Mereka tidak bisa membuka peti batu ini, tapi bocah laki-laki berusia 15 tahun di depan mereka berani membanggakan diri. 1. Kata-kata besar seperti itu, bahkan Ji Kongjian mendengus dingin. Dia mengambil dan mengendalikan kepemilikan kaisar sebelumnya untuk menggunakan kata, buka, tetapi masih gagal membuka peti batu. Sekarang junior tanpa nama ini berani mengucapkan kata-kata arogan, mengatakan bahwa semudah sarapan untuk membuka peti ini. Bagaimana bisa Ji Kongjian tetap tenang? Li Qiye tidak peduli dengan orang banyak dan melihat peti batu, dan menunjukkan senyum. Pria tua itu menyipit dan menatap Li Qiye, lalu berkata, jika adik laki-laki itu begitu yakin, maka cepat dan buka. Setelah dibuka, kamu dapat mengambil harta dari ketiganya di depan, mengapa ragu? Petik 2. Li Qiye melirik ketiga harta, dan dengan tenang berkata, 3 harta ini, untuk mengatakan yang sebenarnya, meskipun mereka tidak buruk, tidak cukup untuk memasuki pandangan aku. TL1. Roh adalah kulit sapi tidak hanya bergantung pada hembusan. Ini adalah versi modifikasi dari sebuah idiom. https://characters.culturaltandahhubungchina.com/63hz125.html. Menyimpannya secara literal tidak masuk akal di sini, terutama dengan versi singkat dan mendadak yang ditemukan dalam kalimat ini. Jadi aku hanya menggunakan makna yang dimaksudkan sebagai gantinya.
Emperor's Domination Chapter 174. Chapter 174. Bab 174, Heavenly Skyplate 2. Kata-kata seperti itu baru saja keluar dari Li Qiye, tiba-tiba menggambar banyak tatapan. Lelucon macam apa ini? Harta paragon saleh dan paragraf panjang saleh harta tidak cukup untuk memasuki matanya. Jenis sesumbar ini terlalu besar. Hah, nada yang sangat besar ya. Seorang kultivator yang tahu latar belakang Li Qiye tidak bisa membantu tetapi dengan sarkastik berkata, 30.000 tahun yang lalu, Sekte Dupa kuno pembersih mungkin membanggakan seperti ini, tetapi Sekte Dupa pembersihan kuno saat ini adalah hanya sekte kelas 3. Aku takut mengumpulkan semua kekuatannya bahkan tidak akan bisa mengeluarkan True Virtuous Paragon True Treasure. Hari ini, hanya seorang junior dari Sekte Dupa kuno pembersihan masih memiliki keberanian untuk menggertak dan tidak menaruh harta karun sejati paragon di matanya. Masalah ini terlalu konyol. Petik 2. Mengenai sarkasme semacam ini, Li Qiye tidak repot-repot memberikan pemberitahuan kepadanya sekalipun. Dari 3 harta, dia mengeluarkan 6 Beast Formation dan berkata, formasi ini bisa dilakukan. Namun, ingin aku membuka peti batu ini, hanya volume formasi ini saja tidak akan berhasil. Kamu harus menambahkan item lain. Petik 2. Apa yang kamu inginkan? Pria tua itu tidak bisa membantu tetapi menjadi serius ketika dia menatap lurus ke arah Li Qiye. Li Qiye dengan santai dan nyaman menjawab, item yang aku inginkan sangat sederhana. Jika kamu memiliki Heavenly Skyplate di tubuh kamu, berikan kepada aku. Lalu, aku akan membantu kamu membuka peti batu. Petik 2. Kata-kata Li Qiye menyebabkan perubahan besar pada ekspresi pria tua itu. Dalam sekejap, matanya berubah menjadi pusaran air antara langit dan bumi, luar biasa cemerlang. Itu mampu menerima langit dan bumi dan memurnikan 9 dunia dengan dewa yang lahir di dalamnya. Kecemerlangan yang tiba-tiba di mata orang tua itu menyebabkan semua orang kehilangan warna. Bahkan orang suci kuno harus mengambil napas dingin dan mereka tidak bisa membantu tetapi untuk mengambil langkah mundur. Tiba-tiba, semua orang mengerti bahwa lelaki tua yang dalam dan tidak terukur ini tidak boleh jengkel. Namun, segera setelah itu, mata lelaki tua itu memudar lagi menjadi penampilan yang samar. Dia menyipitkan matanya dan menatap Li Qiye. Lalu perlahan-lahan dia berkata, bocah kecil, kamu tidak memiliki nafsu makan kecil ya? Li Qiye masih riang dan tersenyum. Lalu, dia berkata, nafsu makan aku selalu besar. Namun, ide-ide lain tidak perlu dikatakan. Tidak ada barang di dunia ini yang tidak bisa aku makan. Kamu bisa memikirkannya sedikit. Aku tidak akan memaksakan penjualan. Petik 2. Pria tua itu tidak bisa menahan matanya. Jelas dia agak ragu-ragu. Orang lain di sini tidak tahu apa itu Heavenly Skyplate dalam kata-kata Li Qiye. Tapi, ini adalah orang tua yang dengan mudah mengeluarkan treasure sejati paragon dan harta panjang umur. Namun dia ragu-ragu pada saat ini. Ini sudah cukup untuk mengatakan bahwa lempeng langit surgawi benar-benar luar biasa. Li Qiye dengan lembut menepuk dada batu dan dengan santai berkata, ingin mendapatkan item dalam hal ini. Bagaimana mungkin bisa tanpa membayar sedikit harga? Kehilangan kesempatan ini, aku khawatir tidak ada orang lain yang bisa membukanya. Petik 2. Pria tua itu berhenti sebentar, dan dia akhirnya membuat keputusan ketika dia berkata, bagus, nak, aku akan kehilangan uang kali ini. Selama kamu bisa membuka peti batu ini, formasi 6 binatang adalah milikmu, Heavenly Skyplate juga akan menjadi milikmu. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak kuno dan meletakkannya di lantai. Li Qiye mengambilnya dan membuka kotak kuno. Segera, cahaya bintang yang tak berujung mengalir keluar dari kotak dan menerangi langit. Berubah menjadi galaksi yang berliku tanpa batas dengan matahari dan bulan muncul dengan fenomena yang tak habis-habisnya dan aneh. Ketika kotak kuno ditutup, fenomena aneh segera menghilang. Meskipun tidak ada yang jelas melihat apa itu Heavenly Skyplate, tetapi melihat fenomena aneh seperti ini, semua orang tahu bahwa benda yang disebut Heavenly Skyplate itu benar-benar hebat. Ini benar-benar adalah pelat langit-langit. Li Qiye puas dan perlahan menganggukkan kepalanya saat dia berkata. Pria tua itu menyipitkan matanya pada Li Qiye. Dan dia perlahan berkata, bocah kecil, giliranmu. Namun, kamu sebaiknya tidak membual ke surga yang tinggi, jika kamu tidak bisa membuka peti batu. Hati-hati atau aku akan mengalahkan semua gigi kamu sampai ke tanah. Petik 2. Apa yang sulit tentang ini? Li Qiye tersenyum dan mengulurkan tangan untuk dengan lembut membelai dada batu. Sentuhannya sangat lembut, seolah-olah dia sedang menggosok bahu kekasih. Bahkan jika kamu menyentuhnya 10.000 kali, masih tidak mungkin untuk membuka peti batu ini. Melihat Li Qiye membelai peti batu, seseorang kesal dan mencibir dengan dingin. Namun, Li Qiye mengabaikannya dan berjongkok. Kemudian, dia berbisik pelan di sebelah peti batu. Seolah-olah dia dengan intim berbisik kepada kekasihnya.
Tidak ada yang bisa mendengar kata-kata lembut yang sedang diucapkan ini. Retak, suara yang jelas dan renyah muncul tepat ketika Li Qiye berdiri. Yang tak terpikirkan terjadi, dan peti batu itu benar-benar terbuka. Seluruh area tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Semua orang tidak bisa percaya, dengan mata terbuka lebar, bahwa peti batu tidak dapat dibuka oleh bahkan kata-kata kaisar begitu mudah retak. Apa itu? Pada titik ini, orang-orang dengan mata tajam melihat bahwa di dalam peti batu itu ada peti mati emas kecil. Melihat item ini, mereka tertegun untuk sementara waktu. Semua orang berpikir bahwa di dalam peti batu akan menjadi harta yang menghancurkan surga, tapi itu adalah peti mati emas kecil. Pria tua itu sangat cekatan dan meraih peti mati emas di dalam dadanya sekaligus. Ekspresinya seperti seorang penjaga harta yang merangkul emasnya. Sepertinya dia takut dirampas oleh orang lain. Banyak orang gagal melihat sifat peti mati emas kecil ini, tetapi karena sudah tersimpan di dalam peti tua itu, tidak ada yang berani memintanya untuk mengeluarkannya sehingga semua orang dapat melihat sedikit. Untuk sesaat, banyak orang merasa gatal di dalam dan ingin tahu apa isi peti emas kecil itu. Tetapi, karena lelaki tua itu tidak mengatakan, orang lain tidak memiliki metode untuk mencari tahu. Setelah beberapa saat, pria tua itu akhirnya menyembunyikan peti emasnya dengan cukup baik, sehingga sepasang mata tuanya menatap Li Qiye dan bertanya dengan heran, bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Li Qiye memiliki formasi 6 binatang dan kotak kuno di tangannya. Dia menatap mata lelaki tua itu dan dengan tenang berkata, tidak ada yang mustahil, karena aku Li Qiye. Dengan kata-kata biasa seperti itu, bahkan Li Xuangyan dan Chen Baojiao tidak bisa menahan diri untuk saling melirik. Frasa ini kemungkinan besar adalah pernyataan paling percaya diri di dunia ini. Semua retorika yang paling sengit di dunia ini tidak akan sama dengan kalimat yang satu ini, aku Li Qiye. Pada kenyataannya, bukan hanya orang tua itu, tetapi semua orang kagum ketika mereka menatap Li Qiye. Li Qiye dengan mudah membuka sesuatu yang bahkan milik kaisar tidak bisa, masalah ini tidak mungkin. Namun, kebenaran ada di depan mereka, mereka tidak bisa menyangkalnya. Hal semacam ini benar-benar iblis. Li Qiye tersenyum dan tersenyum lagi, dan dia mundur sambil menilai dua item di tangannya dengan puas. Dia tidak berpikir dia akan mendapatkan panen seperti itu. Namun, memikirkan peti mati emas kecil, dia dengan lembut menghela nafas. Dao teman, bagaimana kalau menjual Heavenly Skyplate kepada aku? Saat Li Qiye bergerak kembali, Ji Kongjian berkata dengan nada yang dalam. Li Qiye bahkan tidak menyentuh kelopak matanya saat dia menjawab, barang pribadi, tidak untuk dijual. Ji Kongjian tidak menyerah dan melanjutkan, selama Dao Friend menyebutkan harga, tidak ada item yang tidak mampu dibeli oleh gunung kekecewaan trample aku. Selama Dao Friend mau menjual, Dao Friend pasti akan puas dengan harganya. Petik 2. Tidak menjual. Li Qiye terlalu malas untuk membuang kata dengan Ji Kongjian. Dia menyerahkan Six Beast Formation bersama dengan Heavenly Skyplate kepada Li Xuangyan. Dao Friend seharusnya tidak menolak mentah-mentah dan harus sedikit mempertimbangkannya kembali. Ji Kongjian dengan sedih berkata, melakukan pertolongan yang ramah untuk gunung kekecewaan trample aku adalah hal yang sangat menguntungkan untuk masa depan kamu. Pada saat ini, Li Qiye mengangkat kepalanya dan melirik Ji Kongjian sekali, lalu perlahan-lahan balas menimpali, bagaimana dengan trample Emptiness Mountain? Jika paman tidak ingin menjual, belum lagi gunung kekecewaan yang menginjak, tetapi bahkan jika kakek dari gunung bambu aneh datang, aku masih tidak akan menjual. Tidak suka itu gigit aku ah. Petik 2. Li Qiye mengatakan ini segera menenggelamkan ekspresi Ji Kongjian. Banyak orang di sini saling melirik, bocah ini terlalu sombong. Dia bahkan berani menyinggung Ji Kongjian. Akhirnya, Ji Kongjian mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Meskipun kemarahan dalam benaknya membara, tetapi karena dia berasal dari garis keturunan Kaisar Abadi, dia tidak bisa memaksakan penjualan di depan begitu banyak mata yang waspada. Bagaimanapun, gunung kekosongan menginjak adalah warisan dengan wajah. Oh, sayang sekali. Melihat orang lain mengambil pai yang jatuh dari langit, banyak orang mengeluh dan pindah satu demi satu. Ada beberapa yang mata mereka memancarkan cahaya dingin, memikirkan ide yang berbeda. Namun, di dalam jalan kuno, tidak ada yang berani merampok secara terang-terangan karena ini adalah tabu bagi semua pembudidaya. Merampok secara terang-terangan di pasar telah melanggar aturan, dan itu setara dengan menciptakan permusuhan dengan semua karakter hebat yang menjual barang. Kita akan berjalan-jalan di tempat lain. Li Qiye tersenyum dan berkata. Namun, sebelum Li Qiye pergi, pria tua itu tiba-tiba melambai pada Li Qiye. Li Qiye tersenyum dan melangkah maju, lalu dia dengan santai bertanya, jadi, kamu memiliki lebih banyak harta untuk diberikan kepada aku. Petik 2. Lelaki tua itu memicingkan matanya dari tawa dan berkata, harta ini bukan hal yang sulit. Hehe, Little Brother,
Aku melihat bahwa kamu memiliki fondasi yang sangat murni, fisik abadi dan nasib abadi. Sulit didapat oleh seorang jenius yang luar biasa setiap 10 juta tahun. Orang tua ini tidak berbakat, tetapi aku memiliki teknik ilahi yang tidak ada habisnya, dan aku tiba-tiba menyukai bakat Little Brother. Mengapa tidak memikirkannya sebentar dan bergabung dengan sekte aku? Orang tua ini akan mewariskan kepada kamu teknik ilahi tertinggi. Di masa depan, kamu akan memikul kehendak surga dan menyapu 9 langit dan 10 bumi. Ini bukan masalah yang sulit. Petik 2. Kata-kata orang tua itu menyebabkan Li Qiye tidak bisa menahan tawa. Dia memandang lelaki tua itu dan berkata, kata-kata ini terdengar seperti berasal dari pembohong. Aku tubuh fana, nasib fana, dan roda fana. Bagaimana aku bisa memiliki fisik abadi dan nasib abadi? Ingin membodohi anak, lain kali, cari orang yang lebih bodoh. Petik 2. Fisik fana dan nasib mortal masih baik-baik saja. Pria tua itu melanjutkan, sejak masa lalu kuno sampai sekarang, orang bijak yang tak terhitung jumlahnya memiliki fisik dan mortal fate mortal. Pada akhirnya, mereka memanjat puncak dan mendapatkan tak terkalahkan. Sejak dahulu kala sampai sekarang, orang-orang yang menjadi kaisar abadi dengan pisial fisik tidak sedikit jumlahnya. Selama Little Brother memiliki hati yang mau mencari Dao, fisik dan fate palaces bukanlah apa-apa. Orang tua ini akan mewariskan kepadamu sebuah teknik ilahi tertinggi yang mampu memutus rantai fisik. Meskipun kamu membuju dengan banjir bunga surgawi dengan rayuan yang tak tertandingi, sayangnya, aku tidak tertarik. Li Qiye berbalik dan pergi. Kali ini, lelaki tua itu benar-benar terburu-buru, dan dia dengan cepat berkata, tunggu, adik, lelaki tua ini benar-benar mencintai talenta kamu dan benar-benar ingin menerima kamu sebagai murid. Aku jelas tidak berusaha membodohi kamu. Jika Little Brother takut aku mencoba membodohimu, lalu bagaimana dengan ini? Hehe. 2 harta paragon berbudi luhur ini akan menjadi hadiah salam bagi kita berdua tuan dan murid. Setelah mengatakan ini, pria tua itu dengan cepat meraih paragon berbudi luhur, harta karun di tanah dan menempatkannya di dada Li Qiye. Adegan seperti itu menyebabkan sekelompok mata Li Xuangyan bodoh dalam kebingungan. Untuk setiap kultivator, tidak ada yang tidak mau menerima orang bijak sebagai guru. Jika mereka dapat memperoleh instruksi Dao orang bijak, masa depan mereka akan menjanjikan. Dan penanaman Dao mereka akan memiliki hasil yang bagus dengan sedikit kerja. Emperor's Domination Chapter 175. Chapter 175. Bab 175. Sebuah genteng Yves membawa bencana. 1. Untuk setiap kultivator generasi sebelumnya, menerima seorang murid adalah masalah yang sangat bijaksana. Tidak menyebut orang bijak, bahkan para ahli tingkat Royal Noble sangat pemilih ketika memilih seorang murid. Orang tua di depan mereka adalah, tanpa keraguan, orang bijak yang tak terduga dan tersembunyi. Tetapi pada saat ini, dia memohon agar Li Qiye menjadi muridnya. Hal seperti itu sangat jarang dilihat. Yang lebih mengejutkan kelompok Li Xuangyan adalah bahwa lelaki tua ini segera mulai dengan harta karun tingkat Virtuous Paragon sebagai hadiah salam. Ini terlalu boros dan membuat mereka terdiam. Dengan tuan yang begitu mewah, pahlawan muda yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini akan berteriak ingin menjadi muridnya. Untuk dapat memiliki orang bijak seperti tuan mereka tidak perlu khawatir tentang makan dan minum biaya selama sisa hidup mereka. Li Qiye, di sisi lain, tidak tertarik. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tertarik, kamu masih harus mencari orang lain untuk menjadi muridmu. Hehe, pikirkanlah, pertama terima harta ini. Tunggu sampai kamu menggunakannya, maka kamu akan mengerti keuntungan dari harta karun. Orang tua itu terus menyerahkan harta sampai ke pintu. Dia menempatkan harta itu ke pelukan Li Qiye berulang kali. Aku sangat tersentuh oleh antusiasme kamu, tetapi aku tidak membutuhkan seorang master. Li Qiye berkata sambil tersenyum dan mengembalikan 2 harta paragon berbudi luhur kepada orang tua itu. Pria tua itu terdiam dan kemudian tidak bisa membantu tetapi berkata, hei, bocah kecil, apakah kamu harus seperti ini? Memuja aku sebagai gurumu sangat menguntungkan bagimu. Bagaimana dengan ini? Selama kamu mengikuti tuan, masalah harta ini bukanlah apa-apa. Kamu mengucapkan kata-kata, harta apa yang akan memuaskan kamu untuk menerima aku sebagai tuanmu? Petik 2. Ungkapan pria tua itu dengan gagah berani melonjak sampai ke langit dengan ekspresi melemparkan semua kehati-hatian pada angin. Baik, kamu menemukan 10 Immortal Emperor True Treasures untuk aku, maka aku akan menyembah kamu sebagai tuan. Li Qiye melirik pria tua yang harga dirinya mencapai langit dan berkata dengan ceria. 10 Kaisar Abadi, harta sejati. Apakah kamu pikir mereka hanya kubis? Pria tua itu mendengar ini dan ekspresinya sangat tenggelam. Apakah itu kubis atau bukan? Aku tidak tahu. Li Qiye mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. Ini urusanmu. Kamu pikirkan baik-baik.
Dengan itu, dia tertawa terbahak-bahak lalu berbalik untuk pergi. Kelompok Li Xuangyan tidak bisa menahan senyum masam. Orang lain ingin menyembah orang bijak seperti tuan mereka, tetapi Li Qiye bertindak seolah-olah itu tidak perlu dikhawatirkan. Bocah kecil, benar-benar memikirkannya. Aku akan tinggal di jalan kuno untuk beberapa waktu. Setelah kamu menemukan jawabannya, kamu selalu dapat kembali dan menemukan aku. Selama kamu menyembah aku sebagai tuan kamu, kamu akan dapat makan dengan baik dan minum dengan luar biasa. Ini bukan masalah besar. Pria tua itu tidak menyerah dan berteriak mengejar Li Qiye saat dia pergi. Li Qiye hanya mengangkat bahu dan tersenyum dari jauh dengan penampilan yang tidak tertarik. Dengan antusiasme dan ketulusan hati dari orang tua itu, bahkan Chen Baojiao tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengapa yang nobel begitu enggan? Dalam perspektif aku, pria tua ini tidak terduga. Dia benar-benar memiliki latar belakang yang bagus. Petik 2. 9 dunia mungkin besar, tapi masih belum ada yang memenuhi syarat untuk menjadi tuanku. Li Qiye berkata dengan santai. Menyembah orang lain sebagai tuan. Lelucon macam apa ini? Dia bahkan merawat kaisar abadi. Dia bahkan tidak bisa menghitung semua keberadaan yang dia ajarkan untuk dapat menyapu 8 kesedihan dan 6 arah. Seseorang yang bisa menjadi tuannya di dunia ini, seseorang benar-benar tidak dapat ditemukan. Namun, Sekte Master Su adalah tuanmu. Li Xuangyan ingin menindak Li Qiye, dan dia dengan santai berkata dengan sikapnya yang selalu sedingin es. Li Qiye memelototinya sekali dan berkata, itu adalah kebetulan, kebetulan. Apakah kamu tahu apa itu kebetulan? Petik 2. Sikap Li Qiye ini membuat Li Xuangyan dan Chen Baojiao tertawa kecil. Senyum manis dari dua wanita cantik itu begitu cantik, menyebabkan jiwa orang yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila ketika mereka berjalan ke dinding, tidak sadar. Si Gandang, yang selalu mengikuti di belakang, hanya bisa menghela nafas ringan. Ini adalah celah. Jika itu dia, ketika orang bijak itu menerima seorang murid, dia bahkan bisa melepaskan semua wajah dan segera menunjukkan bagaimana menyembahnya sebagai seorang guru. Tuan mewah ini akan sulit ditemukan dalam jutaan tahun. Namun, Li Qiye bahkan tidak berpikir bahwa itu adalah suatu hal. Bahkan ketika harta Virtuous Paragon digunakan sebagai hadiah ucapan, dia bahkan tidak memperhatikan. Ini adalah celah kehidupan yang tidak bisa dia kejar. Mengapa kamu bisa membuka peti batu? Memikirkan masalah ini dari sebelumnya, Chen Baojiao tidak bisa membantu tetapi bertanya tentang masalah yang luar biasa. Meskipun dia telah melihat banyak hal menakjubkan saat mengikuti Li Qiye, dia tidak bisa menahan diri. Li Qiye berhenti sejenak setelah mendengar pertanyaannya. Dia dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu cara membuka peti ini? Jika dia tidak bisa membukanya, maka mungkinkah ada orang lain di dunia ini yang mampu melakukannya? Orang harus tahu bahwa dia secara pribadi mengubur peti batu ini tahun itu. Ini adalah kisah lama. Ini adalah rahasia. Setelah terungkap, itu tidak akan lagi menjadi misterius. Pada akhirnya, Li Qiye menjawab Chen Baojiao seperti ini. Chen Baojiao, tentu saja, tidak puas dengan jawaban seperti itu dan dengan marah memelototi Li Qiye. Namun, Li Xuangyan lebih memahami Li Qiye. Pada saat ini, dia menyadari bahwa peti batu mengingatkan Li Qiye tentang beberapa hal lama. Tetapi untuk apa yang ada dalam pikirannya, tidak mungkin baginya untuk tahu. Li Qiye berkata kepada Li Xuangyan, formasi 6 binatang dan lempeng langit surgawi. Kamu mengambilnya dan melakukan pekerjaan yang baik dalam budidaya. Dua barang ini akan menyimpan banyak hal baik untukmu. Petik 2. Li Xuangyan menyukai formasi. Jadi Li Qiye menginginkan formasi 6 binatang dan lempeng langit surgawi dirancang untuk Li Xuangyan. Kalau tidak, dia tidak akan membuka peti batu untuk orang tua itu. Bagaimana dengan Little Sister Baojiao? Li Xuangyan sebaliknya menanyakan pertanyaan ini. Dia tidak kekurangan harta, ditambah, dia juga memiliki pedang 6 dao. Namun, Chen Baojiao, setelah meninggalkan klan Chen, tidak mendapatkan harta apapun. Dua harta ini tidak cocok untuknya. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, tunggu sampai ada harta yang cocok, aku akan membantunya menemukan satu atau dua. Chen Baojiao memiliki rasa kesopanan dan tidak meminta harta karun kepada Li Qiye. Meskipun kelompok Nan Huairen diberi harta, hanya saja dia tanpa harta. Tetapi dia masih tidak bertanya. Dia tahu bahwa Li Qiye memiliki perintah untuk mereka yang mengikutinya. Waktu dia mengikutinya jauh lebih pendek daripada kelompok Li Xuangyan, jadi berbagi harta setelah mereka tidak mengherankan. Apa yang ada di peti mati emas kecil itu? Setelah berjalan jarak pendek, Li Xuangyan, yang selalu mengerti Li Qiye, tidak bisa membantu tetapi diam-diam bertanya. Dia melihat benda di dalam peti batu, dan jelas bahwa lelaki tua itu sangat menghargai peti mati emas kecil ini. Hanya untuk membuka peti batu dan mendapatkan peti mati ini,
Lelaki tua itu tidak keberatan menggunakan harta paragon berbesar untuk berdagang. Ini berarti bahwa item di dalam peti mati emas kecil itu sangat menggetarkan surga, atau peti mati emas kecil itu sendiri adalah harta yang mengguncang surga. Mengacu pada peti mati emas kecil, Li Qiye dengan lembut menghela nafas dan akhirnya berkata, hal yang tidak bisa diharapkan oleh siapapun di dunia ini. Jawaban Li Qiye sama dengan tidak menjawab sama sekali, tetapi Li Xuanyan tidak menanyakan lebih jauh. Pada kenyataannya, Chen Baojiao juga sangat ingin tahu tentang item di dalam peti mati emas kecil. Karena Li Qiye tidak menjawab, dia tidak bisa bertanya lagi. Jalan kuno sangat ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi dengan perdagangan tanpa henti. Beberapa orang menjual obat-obatan sales sementara yang lain memperoleh harta. Kemudian ada beberapa yang ingin menemukan nasib mereka. Ada banyak jenis orang di tempat ini. Dibandingkan dengan elang jalanan di jalan kota kuno Sky, penjual di jalan kuno tidak berteriak. Jika mereka ingin menjual harta, mereka hanya meletakkannya di tanah dan menunggu pembeli datang dan menanyakannya. Namun, ada pengecualian. Di sudut jalan kuno, ada sebuah kios didirikan. Ini adalah toko obat dengan dua orang. Satu adalah seorang lelaki tua, dan yang lainnya seorang gadis muda. Lelaki tua itu berteriak untuk menarik pelanggan sementara gadis itu menunduk, sepertinya memajang obat-obatan herbal. Apotek Old Susui, reputasi emas 3 juta tahun. Teman yang bepergian, kamu pasti tidak bisa melewatkannya. Pengobatan jiwa, Bismarck, Longevity Blood, semua yang dibutuhkan ada di sini. Obat panjang umur, pil hidup, pasta emas, tidak ada yang hilang. Satu obat untuk memperpanjang 100 tahun, satu dan untuk memenuhi semua 9 kebutuhan, satu pasta emas untuk menyelamatkan orang yang sudah mati, harganya pas, harganya wajar, di seluruh Grand Middle Territory. Tidak, di seluruh Mortal Emperor dunia, tidak ada toko obat yang lebih murah. Lelaki tua di kios itu mengerutkan tenggorokannya dan berteriak keras. Dengan janggut, mata seukuran kacang hijau, dan wajah penuh keriput, pria tua ini agak lucu dalam penampilan. Ketika dia tersenyum dan berteriak, kerutan-kerutan itu tampak seperti gelombang bergelombang. Namun, bisnisnya sangat booming. Bagi banyak pembudidaya, obat umur panjang dan pil hidup adalah pengeluaran yang diperlukan. Ditambah lagi, master alkimia dari setiap sekte terbatas. Di dalam sekte besar, murid yang dapat diberikan obat-obatan ini tidak banyak, jadi banyak pembudidaya hanya dapat membeli barang-barang ini di luar. Tentu saja, obat-obatan yang dijual di luar tidak murah. Penggarap yang mampu membelinya pasti berasal dari sekte besar. Obat umur panjang dan pil takdir bersama dengan rumput jiwa dan binatang buas pria tua ini tidak sedikit karena ia memiliki aliran pembeli yang stabil. Apakah kamu memiliki pil 5 transformasi nasib atau tidak? Berapa harga? Seorang suci kuno melangkah ke kios obat orang tua itu dan bertanya. 5 nasib-nasib transformasi. Ya, bagaimanapun, hanya 3 pil yang tersisa. Pria tua itu tertawa dan berkata, satu Fate Pill dijual seharga 600.000 Heavenly Sovereign Refined Jades. Petik 2. 600.000 Heavenly Sovereign Refined Jades. Mendengar jawaban pria tua itu, Sein kuno melompat dan berkata, Pak tua, kamu terlalu teduh, kamu mungkin juga merampok orang. Pil 5 transformasi nasib terutama digunakan oleh orang suci kuno, namun kamu menjualnya untuk Heavenly Sovereign Refined Jades. 600.000 Ancient Saint Refined Jades lebih masuk akal. Petik 2. Teman Dao ini, kamu sudah menjadi Saint kuno, ahli langka saat ini, kamu juga harus menyadari hal ini. Bagi seorang master alkimia, pil takdir adalah yang paling sulit untuk disempurnakan. Pil takdir aku adalah 6 transformasi dan 7 pencapaian, ini pasti populer. Butuh waktu yang sangat lama bagi aku untuk memurnikan satu pil saja, dan mengumpulkan rumput dan bersama dengan obat-obatan roh tidaklah mudah. Plus, probabilitas aku untuk mencapai 7 kakek obat ini. Susui dapat bertaruh bahwa di seluruh kota langit kuno, tidak banyak tempat yang dapat menjual 7 pencapaian. Jika Fate Pill jenis ini dijual dengan Ancient Saint Refined Jades, maka tidakkah semua orang akan ada di sini untuk merampok mereka? Petik 2. Saint kuno ini segera terdiam. Meskipun harga ini tidak masuk akal, tetapi, apa yang dia katakan itu benar. Bagi para pembudidaya, pasta fisik dan obat umur panjang lebih mudah didapat sementara pil nasib lebih sulit. Terutama pil takdir tingkat Saint kuno. Mereka bahkan lebih sulit ditemukan. Emperor's Domination Chapter 176. Chapter 176. Bab 176. Sebuah genteng Yves membawa bencana, 2. Akhirnya, orang suci kuno ini, dengan sangat sedih, mengeluarkan kantung universalnya untuk membeli Fate Pill. Namun, dia sangat puas dengan pil 7 nasib pencapaian. Susio alkemis tua ini memang memiliki beberapa kemampuan nyata. Dia benar-benar seorang alkemis hebat. Inilah sebabnya,
Meskipun harga dannya keterlaluan, bisnisnya masih sangat bagus. Ketika Li Qiye melewati kios obat ini, dia tidak bisa menahan langkahnya. Dia tertarik dengan barang di atas kios obat. Item ini ditempatkan di lokasi warung paling menarik, dan bahkan secara khusus diberi label dengan tanda di atas, Heirloom Treasure Cell. Jika itu adalah harta pusaka, maka siapapun akan menanyakannya. Namun, jenis pusaka ini tidak akan ditanyakan oleh siapapun tentang harganya. Alasannya sangat sederhana, item ini hanya sepotong genteng. Ubin atap ini berwarna abu-abu dengan pengerjaan yang sangat kasar. Bahkan membuat orang lain mempertanyakan apakah ubin ini hanya diambil di atap lama atau tidak. Jika potongan ubin yang rusak ini adalah pusaka keluarga, maka ada terlalu banyak pusaka keluarga di dunia ini. Alkemis tua Susiu secara khusus mendirikan kiosnya dalam posisi seperti itu, ingin menjual pusaka, sehingga bahkan tamunya yang datang untuk membeli obat roh tidak dapat membantu tetapi memandangnya dengan aneh. Yang lain bahkan bertanya, barang seperti itu juga bisa menjadi pusaka keluarga. Hehe, ini benar-benar pusaka keluarga kami, itu tidak mungkin palsu. Lalu, alkemis tua Susiu tersenyum dan bertanya, apakah Dao teman ingin membelinya? Apa aku sakit atau apa? Membeli ubin yang rusak untuk melakukan apa? Seorang pelanggan yang marah menjawab alkemis lama, Susiu. Kata-kata dari tamu itu menyebabkan gadis muda itu, yang selalu menundukkan kepalanya dan memperbaiki kios obat, menjadi kaku. Yang lain menolak ubin yang pecah, dan kebanyakan dari mereka berpikir bahwa itu hanya lelaki tua yang lucu. Namun, Li Qiye tertarik dengan ubin atap ini. Li Qiye pergi untuk mengambil ubin ini dan dengan cermat mengukurnya lagi dan lagi. Seolah-olah potongan atap ini adalah harta langka di dunia ini. Dia dengan hati-hati menganalisis ubin di tangannya. Tampaknya dia tidak mau ketinggalan satupun detail kecil. Hehe, kakak ini adalah seseorang yang tahu barang-barangnya. Kamu benar-benar memiliki wawasan seterang obor. Alkemis tua Susiu melihat minat langsung Li Qiye pada ubin ini begitu dia tiba dengan keras berseru, sepertinya kamu ditakdirkan dengan harta ini. Cepat dan beli. Petik 2. Li Qiye dengan hati-hati melihatnya lagi dengan detail paling kecil. Kemudian dia menatap alkemis tua Susiu dan bertanya, ini adalah pusaka keluarga kamu. Hehe, tidak benar, ini adalah pusaka keluarga muridku. Alkemis tua Susiu mengatakan kepada gadis muda yang merapikan kios obat dan berkata, gadis bodoh, kami menemukan seseorang dengan wawasan tentang harta. Seorang tamu ingin membeli pusaka keluarga kamu. Petik 2. Ketika gadis itu mengangkat kepalanya, mata semua orang menjadi cerah. Gadis di depan. Meskipun tidak setara dengan Li Xuangyan atau Chen Baojiao, wanita cantik yang tak tertandingi ini, tetapi, dia memiliki aura seolah-olah dia adalah gabungan dari surga dan gunung-gunung dan sungai-sungai di bumi. Melihat matanya, seseorang bertemu dengan energi roh langsung. Sepasang matanya yang indah dan sangat jelas tampaknya tahu bagaimana berbicara dan bisa langsung menuju ke bagian terdalam hati. Warna kulit gadis itu pucat dan dia mengenakan pakaian abu-abu tanpa kosmetik seolah-olah dia adalah putri petani. Tetapi energi rohnya masih mengancam. Ini adalah pusaka keluarga kamu. Li Qiye menatap gadis di depan dan bertanya. Gadis itu tidak mengatakan apa-apa karena sepasang matanya yang mengancam spiritual memandang Li Qiye, lalu dia mengangguk dengan lembut. Nama belakangmu adalah Wu. Selesai berbicara, dia menatap tajam pada setiap gerakan gadis muda itu. Mendengar ini, gadis itu menjadi kaku sejenak sementara matanya yang bersemangat menatap aneh pada Li Qiye, karena Li Qiye membuat nama belakangnya benar. Li Qiye yakin setelah melihat reaksi gadis ini. Kakak benar-benar luar biasa dengan wawasan seterang obor. Hihihi, harta ini dan kakak ditakdirkan. Kakak harus membelinya sekarang. Alkemis tua Susiu, melihat Li Qiye menyukai ubin ini, segera mendesaknya untuk membelinya. Adapun Li Xuangyan dan Chen Baojiao, mereka tidak bisa tidak melihat satu sama lain. Sejujurnya, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka tidak bisa melihat apa yang begitu istimewa tentang ubin atap ini. Ini hanya atap ubin, itu hanya tidak memiliki sesuatu yang istimewa sama sekali. Namun, mereka percaya bahwa Li Qiye pasti punya alasan untuk menempatkan begitu penting pada ubin yang tampaknya murah ini. Ini memang harta dari sekte. Li Qiye dengan hati-hati melihat ubin ini lagi dan dengan lembut mengangguk. Hanya orang bodoh yang menganggap ubin yang rusak sebagai harta. Pada titik ini, senyum dingin muncul. Leng Chengfeng maju dan dengan dingin tertawa. Leng Chengfeng datang ke tempat ini adalah untuk menyulitkan Li Qiye. Kemunculannya yang tiba-tiba menyebabkan Li Xuangyan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Leng Chengfeng adalah antagonis terhadap Li Qiye. Yang benar adalah, dia tidak mengkhawatirkan Li Qiye. Di matanya, Leng Chengfeng memprovokasi Li Qiye sama dengan merayu kematian. Namun, sebagai murid dari sekte yang sama, dia tidak berharap bagi mereka untuk saling membunuh.
Tetapi jika Leng Chengfeng ingin mengikuti jalan menuju kehancurannya sendiri, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Li Qiye terlalu malas untuk memberinya satu tatapan pun. Dia memandangi gadis muda itu dan bertanya, jika ini adalah pusaka keluarga kamu, mengapa menjualnya? Gadis itu diam dan tidak menjawab pertanyaan Li Qiye. Sementara itu, alkemis tua Susiu, ke samping, sambil tersenyum berkata, My Silly Girl sangat disayangkan. Dia memiliki masalah kesehatan dan membutuhkan uang untuk menyembuhkannya. Jadi, dia tidak bisa menjual pusaka keluarganya. Petik 2. Jadi ini masalahnya. Tidak heran mengapa kamu menjual pusaka keluarga. Li Qiye menatap gadis itu dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Cerita lama semacam ini penuh dengan kesalahan. Hanya orang idiot yang akan mempercayainya. Leng Chengfeng mencibir dan berkata, haha, kamu butuh uang jadi kamu menjual pusaka keluarga. Dan bahkan menjual sepotong ubin yang rusak pada saat itu. Kisah ini dibuat-buat, siapapun yang percaya ini bodoh. Petik 2. Kata-kata Leng Chengfeng segera menyebabkan wajah gadis itu menjadi merah padam, dan ekspresi alkemis lama Susiu juga tenggelam. Kemudian ia dengan datar berkata, jika Dao Friend ini tidak ingin membeli, maka jangan berdiri di sini dan berbicara omong kosong. Kios obat aku dicetak dengan segel emas selama lebih dari 3 juta tahun. Kami hanya menjual barang bagus. Petik 2. Ditolak oleh alkemis tua. Leng Chengfeng tidak bisa menahan wajahnya. Jadi dia dengan dingin mencibir dan berkata, bagus, aku akan membelinya. Jangan lupa, aku yang memilihnya dulu. Li Qiye sebenarnya tidak marah. Pada titik ini, dia tersenyum ceria pada Leng Chengfeng dan berkata, dengan hanya kamu. Leng Chengfeng kesal pada provokasi Li Qiye. Dia mencibir di dalam hatinya dan mengatakan kepada alkemis tua itu, berapa harga gentengmu? Bangsawan muda ini menginginkannya. Bahkan jika dia menawar, aku akan menggandakan upayanya untuk membelinya. Petik 2. Niat Leng Chengfeng adalah untuk memusuhi Li Qiye. Dia sebenarnya ingin membunuh Li Qiye, jadi dia tentu saja tidak memberi Li Qiye wajah apapun. Kebencian memiliki kekasih mimpinya dicuri. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan tinggal manusia jika kebencian ini tidak dibalas. Teman Dao ini ingin membelinya. Jelas bahwa alkemis tua Susiu juga tidak senang dengan Leng Chengfeng, dan dia dengan riang bertanya. Kurang omong kosong, cepat dan sebutkan harganya. Bangsawan muda ini kekurangan segalanya, tetapi bukan uang. Karena Suangyan ada di sini, darah Leng Chengfeng semakin meninggi, dan dia memakai gaya yang blak-blakan dan lugas. Dia ingin menekan Li Qiye sampai dia kehabisan napas, ingin Li Qiye kehilangan semua kepekaan di depan orang, dan ingin Li Suangyan tahu bahwa dia benar-benar orang yang memiliki kemampuan. Tidak mahal, aku percaya bahwa teman Dao ini dapat membelinya. Alkemis tua Susiu tersenyum dan berkata, pusaka keluarga ini hanya membutuhkan 10 jades refined leluhur-leluhur. Mendengar kata-kata alkemis tua Susiu, Leng Chengfeng menjadi beku di tempatnya dan tidak bisa bereaksi pada waktunya. Faktanya, semua pembudidaya yang membeli pil takdir di tempat ini tidak bisa menahan napas dingin, 10 jades refined leluhur-leluhur. Ini adalah jumlah yang akan membuat orang takut mati. Melihat dunia, banyak pembudidaya bahkan belum pernah melihat benda seperti itu sepanjang hidup mereka. Leluhur-leluhur berbudi luhur, di dunia ini, selain Immortal Emperor Refined Jades, tidak ada barang lain yang bernilai lebih banyak uang daripada itu. Refined Jades dapat dikatakan sebagai mata uang antara pembudidaya. Setiap bagian dari giok halus dikondensasi dari esensi langit dan bumi. Selain itu, suling giok di luar mata uang memiliki banyak penggunaan. Itu dapat digunakan untuk membangun platform Dao, membuka gerbang Dao, membentuk formasi besar, dan membuat gua surga. Jades leluhur berbudi luhur adalah eksistensi yang hanya kalah dari Immortal Emperor Refined Jades. Ini bisa dikatakan sebagai denominasi mata uang terbesar kedua untuk pembudidaya. Belum lagi seorang kultivator. Bahkan sebuah sekte tidak akan selalu mampu menggali 10 Jades Refined Ancestor, itu terlalu berharga. Apakah kamu sedang bercanda? Satu atap ubin untuk 10 Jades Refined Ancestor leluhur. Kamu mungkin juga menjadi perampok. Seorang kultivator di sini tidak bisa membantu tetapi berseru. Hal ini di luar batas wajar. Namun, ekspresi alkemis lama Susiu menjadi kaku ketika dia dengan dingin berkata, ini bukan lelucon. 10 Jades Refined Ancestor leluhur, aku pasti tidak akan menjual di bawah harga ini. Petik 2. Apa yang membuat para pembudidaya di sini terperangah adalah bahwa lelaki tua di depan mereka mampu menjual 5 pil Fei transformasi, jadi dia sama sekali bukan penjahat. Selain itu, obat-obatan roh dan rumput di kiosnya semuanya bagus. Karena dia berkata begitu, itu sama sekali tidak palsu. Apa ini genteng? Pada saat ini, bahkan orang lain yang hanya di sini untuk membeli obat-obatan roh juga menjadi frustrasi. Mereka sama sekali tidak melihat bagaimana ubin ini layak harga ini. Apa sekarang?
Apakah Tuan Besar Leng dari kita tidak kekurangan uang, masih ingin membelinya atau tidak? Li Qiye, saat ini, dengan santai bertanya. Ketika orang lain membencinya, dia tidak keberatan menginjak wajah mereka dengan kejam. Leng Chengfeng tiba-tiba memerah, terutama di bawah situasi di mana begitu banyak orang menonton, dia tidak memiliki tangga untuk diinjak. Sebelumnya, dia tidak memegang kata-katanya. Sekarang, mereka seperti air yang berhamburan keluar dan dia tidak bisa menariknya. Sebagai murid tertua dari Nine Saint Demon Gate dan disukai oleh Grandmasternya, dia memiliki sejumlah besar Revades Jades. Ditambah lagi, dia baru-baru ini pergi misi diplomatik ke Azure Mysterious Ancient Kingdom dan mendapat untung besar. Namun, dia benar-benar tidak bisa mengeluarkan 10 Jades Refinite Ancestor. Selain itu, membuang 10 Jade Virtuous Ancestor Refinite untuk membeli ubin atap, hanya jika dia gila dia akan melakukannya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membeli ubin seperti itu. Dan dia tidak mampu membelinya di tempat pertama. Emperor's Domination Chapter 177. Chapter 177. Bab 177, Mysterious Evestile 1. Melihat wajah Leng Chengfeng memerah, Li Qiye memiliki ekspresi yang berlebihan ketika dia berkata, apakah ini benar? Bukankah tuan muda kita Leng mengatakan dia tidak kekurangan uang? Hanya 10 jades leluhur yang berbudi luhur, untuk tuan muda Leng, ini bukan apa-apa. Itu hanya kehilangan satu rambut dari 9 lembu. Jika Tuan Muda Leng tidak kekurangan uang, maka beli saja. Petik 2. Li Qiye tidak pernah menunjukkan keringanan hukuman terhadap musuh-musuhnya. Ketika orang lain ingin memukul wajahnya, dia akan dengan kejam menginjak wajah mereka sampai mereka terinjak di bawah kakinya. Leng Chengfeng berguncang dengan wajah yang sangat sulit dilihat. Sebelumnya, dia membual, tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengambil kembali kata-katanya. Wajah merah Leng Chengfeng akhirnya menatap Li Qiye dengan keras dan mencibir, kamu berbicara seolah-olah kamu mampu membelinya. 10 jades leluhur berbudi luhur, bahkan jika kamu menjual seluruh sekte kuno dupa pembersihan kamu, itu masih tidak akan cukup. Petik 2. Aku benar-benar tidak bisa datang dengan 10 jades refinite leluhur berbudi luhur. Li Qiye santai tersenyum dan berkata, sejujurnya, bagi aku, 10 jades refinite leluhur berbudi luhur memang jumlah yang mengerikan. Haha. Sekte miskin seperti sekte kuno dupa pembersihan kamu. Aku khawatir kamu belum pernah melihat giok halus leluhur yang berbudi luhur. Belum lagi giok halus leluhur yang leluhur. Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan satu giok halus surgawi raja. Orang yang melarat seperti kamu bisa mengeluarkan 10 refinite jades. Itu akan benar-benar tidak terpikirkan. Mendengar jawaban Li Qiye, Leng Chengfeng segera mencibir dan tidak melewatkan kesempatan untuk menertawakan Li Qiye. Para tamu yang hadir dapat melihat bahwa Li Qiye dan Leng Chengfeng bertengkar. Mereka tentu tidak ingin bergabung dengan air yang berantakan ini dan hanya menonton acara yang menyenangkan dari sela-sela. Untuk cemoohan Leng Chengfeng, Li Qiye tidak terburu-buru sama sekali. Dia masih tenang seperti biasa dan perlahan berkata, aku memang orang yang miskin. Meskipun aku tidak memiliki banyak refinite jades di saku aku, ini tidak berarti bahwa aku tidak mampu membelinya. Suangyan, bayar menggantikan aku. Setelah selesai berbicara, ia memerintahkan Li Suangyan. Li Suangyan tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengeluarkan segel kekaisaran giok saat dia dengan lembut meletakkannya di atas kios obat. Kemudian dia berbicara, alkemis lama, ini adalah segel kekaisaran harta karun terbesar dari 9 gerbang iblis-iblisku. Melihat Li Suangyan mengeluarkan barang seperti itu, ekspresi Leng Chengfeng sangat berubah. Sebagai murid tertua dari 9 gerbang iblis-iblis, dia secara alami tahu arti dari item ini. Segel kekaisaran giok ini mampu mengeluarkan jumlah terbesar dari refinite jades dan bahan obat, bersama dengan biji ilahi dan logam harta, dari Nine Saint Demon Gate. Segel kekaisaran harta karun seperti ini di seluruh 9 gerbang iblis-iblis bernomor tidak lebih dari 3. Satu ada di gerbang itu sendiri, satu di tangan Tetua Jian, dan yang terakhir ada di tangan penguasa gerbang. Melihat segel kekaisaran giok ini, Leng Chengfeng sudah tahu bagian mana dari segel kekaisaran itu dalam 3. Li Qiye melirik Leng Chengfeng sekali dan dengan santai berkata, aku benar-benar tidak punya banyak uang. Namun, gerbang 9 Saint Demon sangat ramah, dan aku tidak keberatan menjadi anak yang hilang. Aku tidak tahu apakah Tuan Muda Leng masih ingin membeli pusaka keluarga lain atau tidak. Sehingga kita dapat memiliki perang penawaran untuk melihat siapa yang dapat menawar lebih tinggi. Kata-katanya dimaksudkan untuk menginjak wajah Leng Chengfeng dengan keras. Gerbang 9 Saint Iblis mengandalkan Li Qiye. Jika Li Qiye berhasil menguburkan leluhur kuil perang dewa, maka, ke gerbang 9 Saint Iblis, uang tidak menjadi masalah. Setelah sukses, manfaatnya tidak terbatas untuk gerbang 9 iblis-iblis, dan kuil dewa perang akan menjadi pendukung terkuatnya di masa depan.
Dengan demikian, Raja Iblis Lunri secara alami murah hati mengenai Li Qiye. Jika dia menginginkan uang, berikan uang. Jika dia menginginkan bahan, maka berikan bahan. Li Qiye terlalu malas untuk mengambil keuntungan dari gerbang 9 Sein Iblis. Stempel Kekaisaran Giok Raja Iblis Lunri ini diberikan kepada Li Xuangyan untuk dibawa bersama. Hari ini, Leng Chengfeng tidak pintar dan datang untuk memprovokasi dia. Li Qiye, tentu saja, rela melangkah dengan kejam di wajahnya. Leng Chengfeng benar-benar marah. Diri gemetarannya, sekali lagi, hilang dari Li Qiye. Menahan api di perutnya, dia dengan dingin mendengus dan berbalik untuk pergi. Terus tinggal hanya akan membuatnya kehilangan lebih banyak wajah. Orang gila. Melihat seseorang menghabiskan 10 jades leluhur berbudi luhur untuk membeli ubin atap, pembudidaya lain tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala mereka. Sebelum mereka pergi, mereka mengucapkan ungkapan seperti itu. Apa, anak-anak generasi kedua? Mereka tidak bisa dibandingkan dengan anak yang hilang seperti itu. 10 Virtuous Ancestor Refined Jades untuk membeli ubin, ini terlalu konyol. 1. Sebelum Li Qiye membeli ubin itu, dia melihat ubin itu sekali lagi. Kemudian dia mengangkat kepalanya ke arah gadis muda yang sedang membersihkan kios dan berkata, bagaimana kalau meneteskan setetes darah segar di atasnya? Dia berbicara lalu menyerahkan ubin berakhir. Gadis muda itu harus melirik alkemis tua Susiu. Dia dengan lembut menganggukkan kepalanya, sehingga gadis itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan menusuk jarinya untuk menumpahkan setetes darah baru di atas ubin. Tetesan darah daging di ubin perlahan menetes di sepanjang garis yang tersembunyi di ubin. Li Qiye melihatnya dengan hati-hati sekali lagi. Dan dia akhirnya memutuskan bahwa ini adalah hal yang asli. Dao Friend benar-benar tahu barang-barangmu dengan keputusan yang sempurna. Melihat Li Qiye sangat berhati-hati, alkemis tua Susiu tidak bisa menahan diri untuk menjadi takut dan yakin. Dia kemudian mengungkapkan sebuah cerita di dalam, pusaka keluarga murid aku adalah harta yang diberikan kepada leluhurnya oleh Kaisar Abadi Tunri. Jika murid aku tidak perlu membeli sejumlah besar bahan baku obat, dia tidak akan tahan untuk menjual pusaka keluarga. Petik 2. Harta karun Kaisar Tunri yang abadi. Mendengar ini, Li Xuangyan dan Chen Baojiao, saat ini, menjadi kagum. Harta Kaisar Immortal yang diberikan, maka itu harus sulit untuk diukur. Aku tahu ini. Li Qiye dengan santai tersenyum dan berkata, aku bisa membelinya, tapi, aku akan membutuhkan sebotol darahnya. Selesai berbicara, dia menunjuk ke gadis muda itu. Alkemis lama Susiu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Li Qiye sebentar karena ubin ini adalah pusaka keluarga muridnya. Dia juga merenungkan hal itu untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak tahu apa yang berharga tentang itu. Saat ini, sepertinya Li Qiye punya jawabannya, jadi dia agak tergerak. Bisa, akhirnya, alkemis tua itu memandang muridnya. Dia kemudian mengangguk diam-diam, dan alkemis tua itu setuju dengan kondisi Li Qiye. Xuangyan, bayar dia. Li Qiye mengambil udara yang gagah saat ia mengambil ubin dan memberitahu Li Xuangyan. Li Xuangyan, tanpa ragu-ragu, segera membayar sang alkemis tua. Tentu saja, pengeluaran ini adalah hutang untuk tuannya, Raja Iblis Lunri. Meskipun dia adalah keturunan dari 9 gerbang Iblis Sein, dia tidak memiliki kekuatan untuk memindahkan jumlah mengerikan seperti ini. Setelah meninggalkan kedai obat, Chen Baojiao tanpa bertanya-bertanya, ini adalah milik Kaisar, kan? Kepemilikan Kaisar Abadi Tunri. Petik 2. Kepemilikan Kaisar. Apakah kamu merasa bahwa 10 jades leluhur yang berbudi luhur bisa membeli satu kepemilikan Kaisar? Jika itu adalah milik Kaisar, maka bahkan 10 Immortal Emperor Refined Jades akan sia-sia, kata Li Qiye sambil tersenyum. Jika itu bukan milik Kaisar, lalu apa itu? Li Xuangyan kemudian bertanya. 10 jades Virtuous Ancestor Refined bukan jumlah yang kecil. Bahkan untuk Nine Sein Demon Gate mereka, itu masih jumlah yang besar. Li Qiye dengan tenang menjawab, ini hanya ubin atap. Ubin biasa yang tidak bisa lebih umum. Hanya ubin atap. Chen Baojiao tertegun sejenak. Lalu dia berkata, kamu menghabiskan 10 jades refined leluhur-leluhur hanya untuk membeli genteng atap umum. Ini adalah tingkat pemborosan yang menghancurkan keluarga Ah. Kenapa tidak? Jika aku pikir itu berharga, maka itu layak. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, ekspresi Li Xuangyan berubah. 10 jades Virtuous Ancestor Refined bukan jumlah yang kecil. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, mungkinkah alkemis tua itu berbohong sebelumnya? Tidak, dia mengatakan yang sebenarnya. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, ubin atap ini benar-benar berasal dari tangan Kaisar Abadi Tunri. Namun, itu ketika dia masih muda dan bukan Kaisar Abadi, dia memberikan ubin ini ke teman. Itu tidak diberikan kepada mereka setelah dia menjadi Kaisar Abadi. Petik 2.
Li Xuangyan dan Chen Baojiao keduanya menjadi linglung. Menggunakan 10 Virtuous Ancestor Refined Jades untuk membeli ubin, dan ubin umum di atas itu tidak bernilai koin. Barang seperti itu, bahkan jika kamu melemparkannya ke tanah, tidak ada yang mau repot-repot datang untuk mengambilnya. Orang lain akan berpikir bahwa Li Qiye menjadi gila. Ini, genteng atap ini memiliki asal gemetar surga. Chen Baojiao merasakan sensasi sedikit pingsan. Menghabiskan 10 jades leluhur berbudi luhur untuk membeli ubin yang tidak berguna, ini memang akan gila. Tidak ada surga yang bergetar. Terus terang, ketika Kaisar Abadi Tunri adalah anak kecil yang malang, dan ini tidak berlebihan, dia sangat miskin sehingga dia bahkan tidak punya nasi untuk dimakan. Suatu hari, ia dan saudaranya yang disumpah, pada usia muda, memutuskan untuk berpisah. Dia melarat tanpa memberi saudara laki-lakinya. Jadi dia menurunkan ubin atap terakhir di atap dan memberikannya kepada saudaranya. Kemudian, Kaisar Abadi Tunri bergabung dengan Sekte Immortal Melonjak. Dia kemudian perlahan naik di dunia dan akhirnya menjadi sukses dalam menjadi Kaisar Abadi yang tak terkalahkan dari satu generasi. Petik 2. Li Qiye perlahan berbicara seolah-olah dia menceritakan sebuah kisah lama. Mendengar kisah lama ini, tidak hanya Chen Baojiao dan Li Xuangyan, tetapi bahkan kakek Xi yang mengikuti mereka terkejut sesaat. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar masalah rahasia. Kaisar Abadi Tunri telah menyapu 9 langit dan 10 bumi. Dia tidak hanya generasi Kaisar Immortal, tetapi dia juga generasi Immortal fisik yang tak terkalahkan. Seluruh hidupnya sangat cemerlang dan menerangi era demi era. Namun, Kaisar Abadi Tun yang tak terkalahkan di mata dunia, berapa banyak orang yang tahu bahwa dia memiliki masa lalu yang begitu rendah hati. Masa lalu Kaisar Abadi Tunri tidak mungkin diturunkan, dan tidak mungkin bagi dunia untuk mengetahuinya. Bagaimana mungkin Li Qiye, dari waktu ke waktu, mengetahui semua rahasia ini yang tidak akan diketahui siapapun? Li Qiye secara alami tahu masa lalu Kaisar Abadi Tunri karena, pada tahun itu, dia secara pribadi membawanya ke Sekte Abadi yang membubung. Dia awalnya ingin menjaga Tunri di sisinya untuk merawatnya, tetapi, sayangnya, dia berutang budi kepada Sekte Abadi yang membubung sehingga dia harus memberikan benih yang luar biasa ini. Apakah ada kegunaan lain untuk ubin atap ini? Li Xuangyan tidak menyerah dan tidak bisa membantu tetapi untuk bertanya lebih lanjut. Ini adalah 10 jades leluhur berbudi luhur Bahkan jika itu bukan uangnya, itu adalah uang sekte, dia tidak bisa menahan rasa sakit di dalam. 10 leluhur bajingan berbudi luhur untuk membeli ubin, terlalu mewah ke titik di mana dia ingin muntah darah. Hanya ubin biasa yang tidak bisa lebih umum. Jika kamu berpikir bahwa ini adalah harta yang langka, maka kamu salah. Itu tidak berpengaruh bagi para pembudidaya. Li Qiye tersenyum menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu gila sekarang. Chen Baojiao tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. 10 jades leluhur berbudi luhur untuk membeli ubin, sederhananya, ini gila. Ini adalah tingkat baru dari membuang-buang uang. Petik 2. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda tanda pisah 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 tanda hubung. Satu anak generasi kedua, RCZ adalah kata lain untuk anak yang tidak berguna yang hanya tahu cara membelanjakannya. Orang tua generasi pertama bekerja keras dan menjadi kaya, sehingga anak-anak generasi kedua mereka tidak harus melakukan apapun untuk sebagian besar sehingga mereka menjadi puas diri dan berubah menjadi tuan muda. Ini adalah interpretasi modern dari frasa. Penafsiran historis kedua dari anak generasi ini adalah bahwa CZ juga berarti putra mahkota, sehingga putra mahkota akan menjadi raja, dan lebih sering daripada tidak, putra mahkota biasanya adalah putra tertua, sehingga putra kedua manapun yang lebih muda akan menjadi anak generasi kedua, bangsawan, yang tidak melakukan apapun kecuali makan tidur S3 kilodetik tanpa kekuatan politik militer, jika mereka cukup beruntung untuk dibiarkan hidup oleh raja baru. Karenanya, anak generasi kedua adalah cara lain untuk memanggil tuan muda. Anak yang hilang, sebagaimana Li Qiye menyebut dirinya adalah ungkapan lain untuk memanggil seseorang tuan muda yang sia-sia. Kedua ungkapan ini sangat umum. Emperor's Domination Chapter 178. Chapter 178. Bab 178. Mysterious Eve Style 2. Kamu salah. Li Qiye dengan santai berkata, ini tergantung pada tangan siapa. Jika itu ada di tangan orang lain, maka itu hanya ubin yang tidak berguna. Namun, di tanganku,
Itu adalah angsa yang bertelur emas. Petik 2. Apa maksudmu dengan bertelur emas? Pada titik ini, bahkan Li Xuangyan cukup penasaran. Apa yang bisa dilakukan ubin biasa? Meskipun berasal dari Kaisar Abadi Tunri, ini bukan era Kaisar Abadi Tunri. Jika dia masih di sini, maka membawa ubin ini untuk melihatnya bisa berguna. Li Qiye tersenyum dan berkata, aku awalnya ingin membuat beberapa barang antik palsu dan membawa mereka ke tanah pemakaman mayat surgawi kuno untuk mengelabui Dewa Bumi dan menipu harta di tangan mereka. Tetapi dengan ubin ini, aku tidak perlu membuang begitu banyak upaya untuk membuat barang-barang palsu. Petik 2. Menggunakan barang palsu untuk menipu Dewa Bumi. Mendengar gagasan Li Qiye, Li Xuangyan dan Chen Baojiao tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar mata. Gagasan ini benar-benar terlalu gila. Jika ini datang dari mulut orang lain, maka mereka pasti akan berpikir bahwa itu adalah orang yang gila. Tetapi dari waktu ke waktu, kata-kata ini datang dari nobel muda mereka, seolah-olah gagasan ini sama sekali tidak gila. Ini mungkin. Bahkan Li Xuangyan, yang paling percaya pada Li Qiye, merasa skeptis, dan dia berkata, Dewa Bumi yang terkubur di dalam vena naga semua eksistensi tak terkalahkan di puncak tertinggi. Menggunakan barang-barang palsu untuk menipu harta mereka. Ini sepertinya tidak mungkin Petik 2. Gagasan seperti itu terlalu gila. Tidak ada orang lain yang akan memikirkannya. Itu tergantung pada siapa yang melakukannya. Li Qiye dengan santai berkata, membuat barang-barang palsu. Aku yakin 7 bagian. Sekarang dengan ubin di tangan aku yakin 10 bagian. Ditambah lagi, aku sudah punya target di pikiranku. Petik 2. Li Xuangyan dan Chen Baojiao saling melirik sekali sebelum menjadi diam. Tidak peduli kapan itu, mereka akan berpikir bahwa ide ini terlalu gila. Bodoh bumi abadi. Bahkan paragon berbudi luhur harus menghindari Dewa Bumi belum lagi datang untuk membodohi mereka. Namun, nobel muda mereka dari waktu ke waktu terus-menerus datang dengan ide-ide gila dan keterlaluan ini yang akan dianggap bunuh diri oleh orang lain. Si Gandang, yang mengikuti dari belakang, juga menghela nafas dengan lembut. Apa yang disebut jenius? Ini jenius. Itu tidak ada hubungannya dengan bakat dan tidak ada hubungannya dengan fisik. Dengan pikiran gila dan melakukan tugas-tugas yang paling keterlaluan, bisa melakukan hal-hal yang mustahil, ini adalah jenius sejati. Jalan kuno sangat luas dengan banyak penjual yang datang dari Grand Middle Territory. Beberapa datang dari kota-kota timur, dan beberapa dari bumi rantai selatan. Ada manusia dan penanam iblis di tempat ini. Orang bisa mengatakan bahwa, di wilayah Grand Middle, dua ras ini dapat dilihat di mana saja. Di luar ras manusia dan iblis, ada ras iblis surgawi, ras batu golem, dan satu bahkan bisa menemukan 1 atau 2 pembudidaya dari ras Ghost Immortal dan Blood. Melihat para kultivator dari ras hantu abadi dan darah, si Gandang tidak bisa menahan kagum melihat pemandangan itu. Kota Langit Kuno benar-benar salah satu kota kuno terbesar di Grand Middle Territory. Bahkan Ghost Immortal dan penggarap darah juga muncul di tempat ini. Petik 2. Di dalam dunia Kaisar Fana, sudah ada sangat sedikit penggarap dari suku iblis surgawi dan suku batu golem. Mereka awalnya bukan milik ras asli di dunia Kaisar Fana. Sejak Raja Naga Hitam bertarung dengan Kaisar Abadi Takong dan menghancurkan jalur Dao antara 9 dunia, interaksi antara 9 dunia dihentikan selama 30.000 tahun. Jadi sejak itu, bisa melihat ras di luar manusia dan iblis bukanlah hal yang biasa. Li Qiye, bersama dengan Li Xuangyan dan Chen Baojiao, berjalan melalui jalan kuno. Meskipun ada banyak penjual di dalam, barang yang bisa masuk ke pemandangan Li Qiye benar-benar sedikit jumlahnya. Setelah melewati setengah dari jalan kuno, tidak ada harta yang diinginkan. Namun, ketika mereka berjalan, sebelum mereka menyadarinya, ada beberapa orang yang mulai mengarahkan jari ke arah mereka. Mayoritas adalah pembudidaya muda. Pada awalnya, kelompok Li Qiye tidak keberatan. Namun, masalah itu melebihi imajinasi mereka. Perlahan, para pembudidaya di sebelah mereka tidak hanya menunjuk, tetapi juga diam-diam berbisik. Apakah dia Chen Baojiao Secret School Pilar Permata? Saat kelompok Li Qiye berjalan melewatinya, seorang kultivator muda terutama memperlambat langkahnya dan menatap Chen Baojiao dengan tatapan aneh. Bah, siapa lagi yang bisa jadi selain wanita tak tahu malu itu? Seorang teman wanita pembudidaya berkata dengan jijik. Faktanya, gosip para pembudidaya tidak terbatas pada hal ini saja, dan tidak hanya kelompok pembudidaya yang satu ini. Seolah-olah ada beberapa yang sengaja melakukannya. Sekolah Suci Pilar Permata adalah sekte besar terkenal dari Grand Middle Territory. Tetapi hari ini, wajahnya benar-benar dibuang karena wanita tak tahu malu ini. Seorang pembudidaya muda dengan sengaja berbisik ketika melihat Chen Baojiao. Benar dia jelas bertunangan dengan Dao Child Sengtian namun masih mencoba merayu orang-orang dari sekte kuno dupa pembersihan,
benar-benar tak tahu malu. Seorang murid perempuan dengan dingin mencibir dengan nada cemburu. Mendengar ini, tatapan Chen Baojiao, Li Xuangyan, dan Li Qiye menjadi dingin. Sejak awal, Chen Baojiao tidak peduli. Namun, ini dimulai dengan sengaja oleh beberapa pembudidaya berkali-kali, menyerang mereka dengan rumor ini, menyebabkan Chen Baojiao memerah karena marah. Bah, gadis rendahan yang tak tahu malu, untuk bisa menikah dengan Dao Chao Sengtian, ini adalah karmanya dari 10 kehidupan terakhir. Dia jelas diberkati namun tidak menghargainya dan masih ingin merayu pria lain di belakang Dao Chao Sengtian. Akan baik-baik saja jika dia merayu karakter jenius lain, tetapi dia merayu seorang junior tanpa nama, benar-benar membiarkan dirinya pergi. Seorang kultivator perempuan muda dari jauh meludah dan dengan dingin mencibir. Meskipun tidak ada seorang pun di sini yang secara langsung menghadapi mereka, siapapun yang mendengar ini segera tahu siapa yang mereka bicarakan. Chen Baojiao terguncang karena marah setelah mendengar kata-kata kasar ini dan memiliki perasaan bersalah dan lesu. Seseorang bosan hidup. Tatapan Li Qiye menjadi serius dan dengan dingin berkata, ketika aku tidak membunuh orang, bahkan Tuhan sendiri berterima kasih kepada langit dan bumi. Namun orang masih berani menghina kepala aku. Petik 2. Tanpa ragu, gosip-gosip itu sengaja disebarkan dengan seseorang yang membantu dalam bayang-bayang untuk sekadar mencemari reputasi Chen Baojiao. Di dalam jalan kuno, ingin menemukan orang dalam bayang-bayang yang mendorong desas-desus ini bukanlah masalah yang sulit. Li Qiye menggunakan beberapa skema dan segera menemukan siapa yang menyebarkan gosip ini. Di atas balkon jalan kuno, ada sekelompok talenta muda bersama-sama tertawa dan berbicara dengan semangat tinggi. Di dalam kelompok talenta muda adalah seorang pemimpin. Pemimpin muda ini adalah keturunan yang berasal dari Tanah Suci Gunung Misterius, Saint Child Qishan. Dalam kelompok talenta muda yang berbicara ini, mereka lebih atau kurang sengaja atau sebaliknya menyanjung anak Qishan. Pada kenyataannya, ini bukan masalah aneh. Tempat suci Gunung Misterius di Grand Middle Territory juga bisa dianggap sebagai warisan yang terkenal. Lebih penting lagi, Saint Child Qishan dan Dao Child Sengtian bersumpah bersaudara. Hari ini, Sekte Dewa Surgawi adalah matahari di langit yang tinggi. Banyak pembudidaya bersedia berteman dengan itu. Selain itu, ada berita baru-baru ini bahwa Sekte Dewa Surgawi telah membentuk aliansi dengan kerajaan kuno misterius Azure sehingga sekte tersebut menjadi keberadaan yang lebih panas. Namun, pada saat ini ketika lingkaran muda sedang berbicara, mereka melihat Li Qiye datang ke arah ini dengan Li Xuangyan dan Chen Baojiao dari kejauhan. Bakat muda memandang Saint Child Qishan dan mengangkat dagunya. Lalu dia berkata, saudaraku Qishan, mereka datang, aku khawatir ini akan menyebabkan masalah bagimu. Wanita tak tahu malu, masih memiliki wajah untuk pergi ke tempat, benar-benar rendah dan murahan. Apa yang kamu katakan? Chen Baojiao gemetar karena marah. Dia selalu memiliki kepribadian yang berani sehingga dia segera melangkah maju dan berteriak. Dan sepertinya Saint Child Qishan telah mengharapkannya. Dia melihat sekeliling dan berkata, siapa yang aku bicarakan Siapa yang datang tanpa malu ke sini seperti ini? Petik 2. Jawaban Saint Child Qishan segera menimbulkan badai tawa saat Chen Baojiao memerah karena marah dan masih menggigil. Mencari kematianmu sendiri. Li Qiye mengambil satu langkah ke depan dan meraih ke depan dengan tangannya. Dari mana bajingan ini berasal? Hal ini tidak mengetahui kehidupan dari kematian. Melihat tangan Li Qiye mendekat, Saint Child Qishan dengan sombong tertawa. Dia mencibir lalu melepaskan kepalan gemuruh dengan kekuatan yang sangat kuat. Orang harus tahu bahwa Saint Child Qishan memiliki kekuatan pahlawan yang ditunjuk. Di matanya, junior yang tidak dikenal ini, Li Qiye, tidak cukup untuk mencapai puncak. Di bawah satu tinjunya, lebih dari cukup untuk mengambil nyawa Li Qiye. Suara, meledak saat kedua tinju bertabrakan. Namun, hasilnya tidak seperti harapan Saint Child Qishan. Suara, retak-retak muncul, dan di bawah tekanan tangan Li Qiye, tangan Saint Child Qishan hancur di tempat. Tangan Li Qiye memiliki kekuatan jutaan jin dan dengan mudah menghancurkan lengan Saint Child. Suara "Pouf" beresonansi ketika Saint Child Qishan berteriak dengan mengerikan dan dipukuli oleh Li Qiye. Suara tulang yang tak terhitung jumlahnya pecah di bawah hanya satu tangan disertai oleh dia memuntahkan semburan darah. Junior, jangan sombong. Pelindung Dao dari Saint Child Qishan adalah 3 bangsawan kerajaan. Mereka selalu berada di dekatnya, dan mereka segera bergegas ke depan ketika mereka melihat tuan muda mereka terluka. 3 manuver Royal Noble pada saat yang sama menciptakan aura Royal Noble yang sangat kuat yang mampu menenggelamkan segalanya. Enyahlah, Li Xuangyan dengan dingin berteriak ketika lotus yang luar biasa mekar penuh, tidak tersentuh oleh semua teknik. Visi 3 bangsawan kerajaan menjadi buram dan tidak tahu apa yang sedang terjadi saat mereka menyerang dengan ceroboh. Li Xuangyan,
dalam sekejap, berkelok-kelok melalui teknik pembunuhan mereka dan mengarahkan jarinya ke dada mereka. Suara puff berdering ketika 3 Royal Nobles mengetuk terbang di tempat, juga menyemprotkan seteguk darah. Bajingan kecil, Saint Child Kishan merangkak dan berteriak ketika Betelgeuse terbang maju. Emperor's Domination Chapter 179. Chapter 179. Bab 179, Bunuh Jenius 1. Li Qiye bahkan tidak menatap pada Betelgeuse terbang yang menyerangnya. Dia mengangkat satu kaki ke atas dan langsung menginjak ke bawah. Bang! Betelgeuse segera hancur dari satu kakinya. Itu tidak bisa menahan neraka menekan fisik ilahi. Bahkan untuk senjata Royal Noble, fragmentasi tidak dapat dihindari. Sebuah injakan dari udara langsung menekan Saint Child Kishan. Bang! Yang keras meledak. Meskipun Saint melakukan tekniknya bersama dengan semua metode pembunuhannya, Li Qiye masih hanya menginjak kaki. Semua hukum universal dimusnahkan di bawah hukum yang kuat dan kuat ini tidak dapat menangani penindasan tubuh fisik terberat di dunia. Saint Child Kishan terjun ke tanah di bawah satu tendangan berat ini. Retak-retak, suara patah tulang muncul saat darah mengecat tanah merah. Di bawah satu tendangan, tulang-tulang Saint Child Kishan yang tak terhitung hancur ketika dia dengan gila-gilaan menyemburkan darah. Suara tulang yang patah memekakkan telinga, membuat orang lain menggigil ketika mereka merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Anak kecil, kamu berani. Melihat tuan muda mereka terinjak-injak di bawah kaki Li Qiye, 3 Royal Nobles mengeluarkan raungan nyaring dan meludahkan 3 Treasures Life Saint kuno untuk membunuh Li Qiye di udara. Bunuh mereka semua. Li Qiye hanya dengan dingin melirik ke 3 Royal Nobles dan perlahan berbicara. Dalam sekejap mata, Li Xuangyan bermanuver dengan Void Imperfection fisik yang tak tersentuh dan kebal. Ketika Lotus Suci Agung tersulut, dia mengambil satu langkah ke depan dan 3 harta karun kehidupan Saint kuno di bawah kaki Li Xuangyan segera tergelincir terbang menjauh seolah-olah mereka adalah arus deras yang mengalir bertemu batu besar di bawah tanah. Penghindaran dan perbedaan adalah satu-satunya pilihan, dan mereka pada dasarnya tidak bisa menekan Li Xuangyan. Bagi Li Xuangyan mencapai fisik ketidaksempurnaan Void, harta karun kehidupan Saint kuno sudah terlalu lemah. Fuf, Yindan yang diaktifkan saat Li Xuangyan mengeluarkan 6 Dao Sword-nya. Satu pedang berubah menjadi formasi 6 Dao di bawah 9. Di bawah satu formasi pedang tiada taraf yang dibentuk oleh Yin dan Yang, melelehkan langit dan bumi. Keenam Dao itu kadang-kadang bersama dan kadang-kadang terpisah di antara pola transformasi misterius. Di bawah satu pedang, kecemerlangan menembus langit saat kegelapan mulai menyelimuti bumi. Yang ekstrim dan Yin yang ekstrim sama sekali tidak pernah harmonis. Pada saat ini, dua niat pedang berpadu bersama. Di bawah satu pedang ini, langit dan bumi disempurnakan dan para dewa harus mundur. Satu pedang yang berubah menjadi formasi adalah pukulan yang sangat menakutkan. Formasi pedang 6 Dao Yin yang adalah teknik pembunuhan tertinggi yang membuat Li Xuangyan tercerahkan dengan pedang 6 Dao. Ah, Royal Nobles yang tiba-tiba dibungkam. Dengan mata terbuka lebar, darah menyembur dari leher mereka ketika kepala mereka bergulir ke tanah untuk jarak yang sangat jauh. Satu pedang membunuh 3 bangsawan. Li Xuangyan membuat gerakan ini dengan ekspresi menyerupai angin lembut dan awan lembut. Saat itu di Evil Invested Ridge, Li Xuangyan seorang diri melawan semua bangsawan kerajaan. Hari ini, belum lagi Void Imperfection fisiknya menjadi lebih kuat, tapi Six Dao Sword-nya adalah harta yang ditakuti bahkan oleh para dewa. Satu pedang menebas ke bawah untuk membantai 3 bangsawan kerajaan, ini adalah masalah yang mudah. Tiba-tiba, pemandangan benar-benar diam. Semua pembudidaya yang hadir terkejut karena talenta muda, yang berbicara dengan semangat tinggi sebelumnya, mengalami getaran ketika keringat dingin mengalir ke seluruh tubuh mereka. Satu pedang menewaskan 3 bangsawan. Catatan pertempuran ini benar-benar masalah yang menantang surga di generasi yang lebih muda. Siapapun yang dianggap jenius nomor 1 di Grand Middle Territory pasti tidak akan melebihi ini. Li Qiye, dengan satu kaki, menginjak dada Saint Child Kishan. Pada saat ini, dadanya telah benar-benar runtuh karena dia dilukis oleh darah. Li Qiye menatapnya dan berkata, "Bagaimana kamu memilih kematianmu? Di sini. Kamu, wah, tanah suci gunung misteriusku tidak akan pernah memaafkanmu." Pada saat ini, Saint Child Kishan sudah takut keluar dari akalnya dan berteriak keras. Tanah suci gunung misterius, apa-apaan itu, belum pernah mendengarnya. Li Qiye dengan tenang berkata. Selesai berbicara, dia perlahan menekan dengan kakinya di atas dada Kishan. Suara retak tulang muncul, dan tulang apapun yang tersisa dari Saint Child Kishan mulai runtuh. Saint Child Kishan berteriak dengan sedih dan berteriak, "Seng, Brother Seng Tian, Save. Li Qiye, jangan gila." Pada saat ini, teriakan dingin terdengar dan pedang menebas dari langit lurus ke arah Li Qiye. Pedang ini menyapu dunia bawah dengan niat pedang mengalir yang mampu membelah Li Qiye menjadi 2 bagian.
Li Qiye bahkan tidak melihatnya sekilas. Li Xuangyan, dalam sekejap, melangkah maju dengan 6 pedang 6 daunnya di udara. Dentang, pedang yang masuk tidak bisa bersaing dengan Six Dao Sword dan dipukul pergi. Mendengus gemuruh keluar saat Dao Child Seng Tian melangkah maju dengan kehadiran yang luar biasa. Di sisinya ada banyak talenta muda. Mereka adalah beberapa Saint Child dan Princess dari Tanah Suci dan negara-negara di Grand Middle Territory. Jenius generasi Grand Middle Territory, mereka hanya biasa-biasa saja seperti ini. Setelah 1 tahun namun masih nasib yang lemah menghancurkan yang mulia seperti ini. Li Xuangyan sangat mendominasi dengan ekspresi aprikotnya yang bersalju. Nasib menghancurkan Nobel. Banyak pembudidaya diam-diam tersentak kaget mendengar tingkat ini. Bahkan para pembudidaya generasi sebelumnya juga kagum. Untuk dianugerahkan gelar Royal Nobel, seseorang harus dari ranah nasib misterius. Penggarap dari bidang ini umumnya disebut sebagai Royal Nobles dengan 4 tingkat yang dibagi menjadi 4 Nobel. Dari terendah ke tertinggi, mereka adalah Nobel baru, Raja Nobel, Pemberontak Nobel, dan takdir menghancurkan Nobel. Di dunia saat ini, bahkan ketika era Dao yang sulit telah usai, mencapai takdir menghancurkan Nobel di usia yang begitu muda benar-benar masalah yang menakutkan. Jika seseorang tidak bisa dianggap jenius ketika mencapai tingkat ini pada usia seperti itu, maka tidak akan ada jenius. Namun, Dao Child Seng Tian, sebagai nasib pemberontak nasib, dipandang rendah oleh Li Xuangyan seperti ini adalah dominasi yang menusuk langit. Long Xiangtian, kamu orang rendahan tercela. Melihat Dao Child Seng Tian, Chen Baojiao berseru dengan marah. Pada saat ini, bahkan orang bodoh akan tahu bahwa Dao Child Seng Tian ada di balik semuanya. Di sisi lain, melihat Chen Baojiao, tatapan Dao Child Seng Tian menjadi dingin. Dia mendengus berat saat matanya memancarkan cahaya dingin. Hei, Brother Seng Tian, bukankah ini wanita yang ingin menikahimu? Tepat pada saat ini, seorang talenta muda di sebelah Dao Child Seng Tian ingin mendapatkan bantuannya, jadi dia bertanya dengan sarkastik. Hanya seorang wanita yang tak tahu malu ditinggalkan oleh aku. Anak Dao Seng Tian dengan dingin menjawab dengan ekspresi tanpa emosi. Niat membunuh yang mengerikan muncul di hatinya. Ini awalnya seorang wanita yang disukainya, dan juga tunangannya. Namun, dia lebih suka mengkhianati sekte dan mengikuti siapapun daripada menikahinya. Hatinya terbakar dengan cemburu, dan dia ingin segera membunuh 2 anjing jantan dan betina ini. Bakat muda ini berbicara lagi dengan suara aneh. Saudara Seng Tian tidak seharusnya menunjukkan belas kasihan. Wanita yang tidak tahu malu jenis ini tidak layak untuk broter. Wanita tak tahu malu ini hanya bisa merayu beberapa suami buas. Bunuh dia, Li Qiye perlahan berbicara. Zhang, kata-kata Li Qiye belum berakhir, tetapi pedang sudah muncul. Saat pedang ini jatuh, kepala manusia melayang. Mulutnya masih terbuka, ingin bicara, lalu ingin menjerit ketika melihat tubuhnya, tetapi jeritan itu tidak keluar. Begitu kepala berguling untuk jarak yang sangat jauh, darah akhirnya mulai menyembur dan tubuh jatuh lurus ke bawah. Kamu, Dao Child Seng Tian terkejut. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga bahkan dia tidak bisa menyelamatkannya tepat waktu. Brother Seng Tian, bantu aku pada titik ini. Saint Child Qishan, yang diinjak oleh Li Qiye, hanya memiliki 1 nafas yang tersisa saat dia berteriak minta tolong. Brat kecil Li, lepaskan dia dan aku akan menyelamatkanmu dari kematian. Dao Child Seng Tian melangkah maju dan melepaskan kehadiran kerajaannya yang bergelombang seperti kilin yang menginjak tanah. Bahkan jalan kuno bergetar sedikit. Dengan hanya kamu. Dominasi Li Xuangyan yang luar biasa berdiri menghalangi di depan Dao Child Seng Tian sambil memegang pedangnya secara horizontal melintasi langit ketika dia memiliki ekspresi aprikot salju yang sombong. Wajah Dao Child Seng Tian sangat sulit untuk dilihat ketika dia menatap Li Qiye dan dengan dingin berkata, "Bocah kecil Li, seorang pria harus keluar dan bertarung dalam pertempurannya sendiri. Jangan bersembunyi di belakang seorang wanita." Petik 2. Keluar dan bertarung di pertarunganku sendiri. Li Qiye tersenyum dan menginjak ke bawah. Suara gertakan bergema saat kepala Saint Child Qishan dihancurkan dengan 1 kaki. Sudah terlambat baginya untuk berteriak. Kamu, tatapan Dao Child Seng Tian ganas dengan amarah, dan tiba-tiba berubah menjadi 2 helai pedang pembunuh yang menebas ke arah Li Qiye. Li Xuangyan mengayunkan pedangnya secara horizontal dan, dentang, memotong 2 ujung pedang. Li Xuangyan, apakah kamu ingin bertarung? Anak Dao Seng Tian sangat marah. Boom, dalam sekejap, aura paragon saleh keluar dari tubuhnya dan sedikit menyapu seluruh jalan kuno, menggerakkan banyak pembudidaya secara emosional. Pada saat ini, semua orang di sini tahu bahwa ada harta paragon mulia di tubuh Dao Child Seng Tian. Itu Life Tracer atau True Tracer, ini tidak diketahui. Tidak heran mengapa Dao Child Seng Tian begitu penuh percaya diri. Kalau begitu, kita akan bertarung.
Li Xuangyan masih sepenuhnya mendominasi. Bahkan jika Dao Child Seng Tian menggunakan harta karun kehidupan Paragon, dia tidak takut. 6 dao pedang di tangannya tak terhitung kali lebih kuat dari harta Paragon kehidupan Saleh. Kedua belah pihak saling bertarung adalah adegan yang menyebabkan keheranan melonjak di banyak pembudidaya. Pertikaian seorang jenius pasti penuh dengan kesombongan. Adik kecil, kamu tidak bisa bertarung dengan sembrono. Leng Chengfeng muncul entah dari mana dan dengan sedih berkata, gerbang 9 iblis-iblis kita tidak dapat menciptakan permusuhan dengan sekte Dewa Surgawi. Adik perempuan tidak bisa merusak persahabatan antara kedua sekte. Jika hukuman para tetua diturunkan, adik perempuan tidak akan sanggup menanggungnya. Petik 2. Bisnis aku tidak membutuhkan nasihat dari kakak Leng. Pada saat ini, Li Xuangyan sudah kehilangan kesabarannya dengan Leng Chengfeng saat dia dengan dingin merespons. Kata-kata Li Xuangyan membuat ekspresi Leng Chengfeng tenggelam, menyebabkan hatinya dipenuhi dengan rasa iri yang cemburu. Lalu, dia tiba-tiba menatap Li Qiye. Tetapi pada saat ini, cemberut guntur muncul ketika seorang pria tua mendekat. Ini adalah 9 gerbang iblis Saint Lei. Ketika Lei dia melangkah di atas panggung, banyak pembudidaya yang menonton di sela-sela terkejut. Satu orang bahkan diam-diam berbicara, tetua tertinggi 9 gerbang iblis-iblis, seorang suci-suci 8 celestial. Melihat Lei Si, anak Dao Seng Tian mencibir dan berkata, Tetua Lei, ini bukan sekte Dewa Surgawi aku yang ingin menjadi musuh dengan gerbang 9 Saint Iblis kamu, tetapi ini gerbang 9 iblis-iblis kamu yang tidak menghormati sekte Dewa Surgawi aku. Jika sekte Dewa Surgawi aku menyatakan perang terhadap gerbang 9 Saint Iblis kamu, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan kamu. Petik 2. Xuangyan, mundur untukku. Bagaimana ini bisa diterima dengan cara apapun? Lei dia dengan dingin berteriak, hal-hal besar bagi sekte kami. Bagaimana mungkin seorang junior seperti kamu mengambil alih? Jika kamu merusak masalah besar sekte ini, aku akan menangkap kamu karena menanyai aku. Masalahnya hari ini, kamu minta maaf pada Dao Friend Seng Tian. Emperor's Domination Chapter 180. Chapter 180. Bab 180. Bunuh Jenius 2. Cara bicara Lei Si menyebabkan para pembudidaya yang hadir saling melirik. Berbicara secara logis, para tetua dari setiap sekte selalu melindungi diri mereka sendiri. Tetapi pada saat ini, tindakan Lei Si mengejutkan semua orang. Kata-kata Lei Si menyebabkan Li Xuangyan menjadi dingin sementara Dao Child Seng Tian mencibir berulang kali. Xuangyan, buat dia enyahlah. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak menghormati Raja Iblis Lunri saat aku membunuh mereka semua. Li Qiye perlahan berbicara dengan tatapan dingin. Lei Si segera berseru dengan marah. Hal yang tidak tahu kehidupan dari kematian. Hari ini, aku akan dengan hati-hati memberimu pelajaran. Setelah selesai berbicara, telapak tangannya menciptakan 8 surgawi samar dan menjangkau ke arah Li Qiye. Pop, nenek tidak menyentuh Li Qiye karena ditolak oleh seseorang. Orang ini kemudian muncul di tempat yang sama. Adik Lei, kamu tidak perlu ikut campur dengan masalah ini di sini. Qi Yun muncul entah dari mana dan berbicara dengan dingin. Sebagai kakak laki-laki, pada saat ini, dia tidak sopan terhadap Lei Si dan langsung menunjukkan ekspresi dingin. Kemunculan dan kata-kata Qi Yun yang tiba-tiba tidak meninggalkan wajah Lei Si. Kulit Lei Si berubah dingin dan dengan serius menjawab, kakak, kamu mengganggu di luar batas kamu. Qi Yun kehilangan kesabarannya dan dengan lembut melambaikan perintah kerajaan di tangannya. Dan dia berkata, adik Lei, perintah yang mulia ada di sini. Apakah aku membawa kamu kembali, atau kamu akan kembali sendiri? Petik 2. Qi Yun sangat kesal. Karena masalah Temple God War, yang mulia pada dasarnya memohon Li Qiye, dan dia memperlakukan Li Qiye seperti seorang kakek yang pantas disembah. Jika masalah ini berhasil, maka gerbang 9 iblis-iblis akan memiliki manfaat besar. Lei Si, demi keuntungannya sendiri, menyebabkan masalah bagi Li Qiye berkali-kali. Ini dengan sengaja menghalangi rencana besar gerbang 9 iblis-iblis. Bagaimana mungkin Qi Yun tidak murka? Melihat perintah kerajaan ini, wajah Lei Si sangat sulit untuk dilihat. Di sekte lain, posisi tetua tertinggi mungkin istimewa, tapi ini tidak terjadi di gerbang 9 Saint Iblis. Bakat Raja Iblis Lunri menjulang ke langit, dan penanamannya di gerbang adalah yang tertinggi di luar tetua Jian. Orang bisa mengatakan bahwa posisinya tidak dapat dipertanyakan oleh siapapun. Masalahnya adalah kesimpulan yang hilang saat tatanan kerajaan keluar ketika Lei Si, dengan penampilan jeleknya, tidak berbicara sepatah kata pun dan pergi. Leng Chengfeng juga tidak ingin berlama-lama dan mengikuti juga. Perubahan mendadak ini menyebabkan para pembudidaya yang menikmati pemandangan gaduh diam-diam tersentak. Ini berarti bahwa 9 Saint Iblis Gerbang telah memutuskan untuk mendukung Li Qiye, bahkan jika itu berarti menjadi musuh dengan sekte Dewa Surgawi. Ada orang lain yang mendukungmu. Setelah Lei dia pergi,
Li Qiye melirik Dao Child Sengtian dan perlahan bertanya. Anak Dao Sengtian mendengus dan dengan dingin berkata, bocah kecil Li, 1 lawan 1, aku cukup untuk membunuhmu. Dia benar-benar tidak percaya diri bertarung melawan Li Xuangyan. Terkena oleh Li Xuangyan terakhir kali selalu menjadi bayangan di hatinya. Kamu benar-benar berpikir bahwa ayahmu hanya bergantung pada wanita untuk makan. Li Qiye tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan, hanya sekte Dewa Surgawi yang bukan apa-apa. Itu bukan masalah yang sulit bagi ayahmu untuk menghancurkan sekte Dewa Langitmu. Banyak orang merasa bahwa kata-kata Li Qiye terlalu dibesar-besarkan dan sombong. Kata-kata besar, aku di sini. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan menghancurkan sekte Dewa Surgawi aku. Sebuah suara yang mencuri warna langit muncul. Seseorang melangkah maju, menyebabkan gunung-gunung tinggi berguncang. Orang yang satu ini memiliki energi darah seperti naga sejati. Aura suci milik surga, dengan gemuruh yang menggelinding, menemani kehadirannya. Semua orang merasakan penindasan yang kuat ketika detak jantung mereka menenggelamkan pendengaran mereka. Seorang pria tua didekati dengan kekosongan melangkah dengan untaian tersembunyi cincin suci di sekitar tubuhnya. Cincin keramat ini tampaknya telah bermanifestasi menjadi kenyataan. Grand Prestasi Grand Sein, melihat cincin suci samar di sekujur tubuhnya, seorang bangsawan kerajaan dari generasi terakhir berteriak. Grand Sein, ini adalah puncak orang suci kuno. Orang suci kuno dibagi dari yang terendah ke yang tertinggi dengan urutan sebagai berikut, Little Sein, Young Sein, dan Grand Sein. Orang tua di depan mereka memiliki cincin suci yang samar. Ini berarti bahwa dia adalah pencapaian besar Grand Sein, 1 langkah lagi dan dia akan menjadi penguasa surgawi dalam legenda. Selama 30.000 tahun era Difficult Dao, keberadaan apapun yang dapat melangkah ke ranah Sein kuno sudah menjadi jenius yang absolut dan cemerlang. Di luar para orang suci kuno sebelum era ini, bersama dengan orang-orang tua yang lama menghentikan kekuatan darah mereka, setiap kultivator dalam periode 30.000 tahun ini yang menjadi orang suci kuno adalah karakter yang menakutkan. Sebuah penyelesaian besar Grand Sein bahkan lebih menakutkan. Wan Shengjian. Di tengah kerumunan, seorang pendahulu mengenali pria tua di depan dan berseru. Wan Shengjian, murid terakhir dari leluhur sekte surgawi dewa. Mendengar nama ini, bangsawan kerajaan lainnya kehilangan warna mereka secara tak terkendali. Jadi itu dia, gumam Royal Noble yang lain. Melihat pria tua itu di depan, bahkan tatapan orang suci kuno lainnya menjadi serius. Wan Shengjian adalah murid terakhir dari leluhur sekte surgawi dewa dan merupakan murid kehormatan. Yang benar adalah bahwa ia menjadi murid setelah sekte dewa surgawi mengalahkan sekte kuno dupa pembersihan. Selama waktu itu, leluhurnya sudah dalam budidaya terisolasi, tetapi karena bakat hebat Wan Shengjian, leluhurnya melanggar aturan dan membawanya sebagai murid kehormatan. Pada kenyataannya, jumlah waktu yang diajarkan Wan Shengjian oleh leluhur Dewa Surgawi Sekte sangat sedikit. Kakak-kakak lelakinya mengajarinya Dao menggantikan tuan mereka. Namun, bakat Wan Shengjian memang luar biasa. Selama era Dao sulit, ia masih menerobos ke alam Sein kuno dan mendekati pencapaian besar. Jika bukan karena sifat mengerikan dari era Dao sulit, dia akan menjadi penguasa surgawi yang tak terduga. Wan Shengjian menatap semua orang dengan aura surgawi dan mencibir. Ciyun. Sejak kapan Nine Sein Demon Gate kamu begitu sombong seperti ini? Sebagai murid dari Sekte Dewa Surgawi, dan sebagai pencapaian besar Grand Sein, Wan Shengjian benar-benar memiliki kemampuan untuk memandang rendah semua makhluk. Menghadapi Wan Shengjian, bahkan seseorang seperti tetua tertinggi Ciyun sangat mengubah ekspresi mereka. Mengenai kultivasi, dia benar-benar bukan lawan Wan Shengjian. Ketika gerbang 9 Sein Iblis benar-benar sombong, aku tidak tahu di mana Sekte Dewa Langitmu berada. Li Qiye berkata dengan malas sebelum Ciyun bisa membalas. Tatapan Wan Shengjian menjadi sengit dan dengan dingin menatap Li Qiye. Suaranya tajam seperti lonceng, dan dia dengan dingin berkata, anak bodoh, bahkan Tuhan tidak akan bisa menyelamatkanmu hari ini. Selesai berbicara, telapak tangannya langsung menuju untuk meraih Li Qiye. Langkah Wan Shengjian sangat menakutkan. Guntur menutupi langit dan bumi ketika hukum universal turun, seperti air terjun yang mampu meruntuhkan jalan kuno, menyebabkan orang lain menggigil. Saat telapak tangan besar ini datang, baik Li Xuangyan dan Ciyun sangat khawatir. Namun, Li Qiye sangat tenang. Dia memeluk sitar kuno dan mulai bermain. Zhang, sekelompok kekuatan kaisar, seperti ujung pedang, melayang ke langit. Pluf, darah mengalir deras seperti hujan deras. Kelompok kekuatan kaisar menembus telapak tangan besar. Kepemilikan kaisar, dalam sekejap, Wan Shengjian heran dan segera mundur beberapa langkah. Bahkan orang suci kuno akan terkejut melihat kekuatan kepemilikan kaisar. Bahkan sebagai grand-grand pencapaian yang gemilang, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa bertahan hidup di bawah kekuatan kaisar yang ingin membunuh. Wan Shengjian bukan satu-satunya yang terkejut.
Semua pembudidaya yang mengamati di sini tahu arti di balik kepemilikan kaisar, dan mereka semua dengan tergesa-gesa mundur beberapa langkah. Meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan Treasure Life Immortal Emperor, dan terutama bukan Treasure True Immortal Emperor, tidak semua orang bisa menghentikan kekuatan kaisar dan niat abadi. Seorang suci kuno sama sekali tidak bisa menolaknya. Begitu kekuatan kaisar dan niat abadi keluar, itu tidak akan terkalahkan. Apa yang bisa dilakukan Grand Sein untuk menghentikannya di luar karena kepalanya terguling-guling? Sekte Dewa Surgawi bukan hal yang istimewa. Silakan dan memanggil senjata kaisar. Li Qiye tersenyum. Zang zang zang, saat ia memetik senar sitar. Dalam sekejap mata, setiap gelombang mengalir keluar dari sitar kuno seperti gumpalan asap yang cukup untuk menghancurkan dunia. Dalam sekejap, semua orang gemetar ketakutan jauh di dalam hati mereka. Merevana tidak bisa menolak kekuatan kepemilikan kaisar. Apakah kamu pikir hanya kamu yang memiliki harta kaisar? Setelah mendengus dingin, Jikongjian muncul entah dari mana sambil memegang batu tinta. Batu tintanya segera melepaskan energi bergulir hitam, dan ada juga untaian kekuatan kaisar. Saudara Jikong, bantu kami untuk membunuh orang ini, dan kepemilikan kaisar akan mendatangi kamu. Melihat Jikongjian bergerak, Dao Child Sengtian sangat gembira. Belum lagi jalan kuno, bahkan seluruh kota langit kuno kehilangan warnanya saat kekuatan kedua kaisar muncul. Matahari dan bulan, bersama dengan semua kecemerlangan bintang-bintang, dikalahkan. Seorang murid gunung kekosongan yang menginjak-injak. Melihat Jikongjian, seseorang berseru, mungkinkah ini pertarungan antara kekuatan dua kaisar? Gunung kekosongan yang menginjak, utang baik, baru dan lama dibayar bersama. Li Qiye dengan dingin mencibir sekali dan suara sitar menjadi lebih mendesak, melepaskan kekuatan kaisar yang bahkan lebih padat. Memenggal orang suci kuno itu mudah, namun, ingin menghancurkan harta karun kaisar lain tidak mudah. Ketika Li Qiye memainkan sitar, kilauannya menjadi redup dan kekuatan kaisarnya semakin banyak dikeluarkan. Ayo, bandingkan harta karun kaisar kita dengan bangsawan muda ini. Melihat Li Qiye tidak peduli tentang kehilangan harta karun kaisarnya, Jikongjian juga meraung. Batu tinta miliknya melepaskan kabut yang berputar saat tinta di dalamnya semakin berkurang. Kedua belah pihak menyalurkan kekuatan kaisar mereka yang kuat, ingin melepaskan pukulan terkuat untuk melihat siapa yang memiliki kepemilikan kaisar adalah yang terkuat. Dari mana anak ini berasal dari berkicau tanpa henti di tempat ini? Siapapun yang membuat keributan di sini akan mati. Tiba-tiba, seorang lelaki tua mengenakan topi kertas muncul entah dari mana. Dia mengulurkan satu tangannya ke depan dan memukul kekuatan kaisar, mengubahnya kembali menjadi tinta yang jatuh kembali ke batu tinta. Bang bang bang, pria tua yang mengenakan topi kertas tiba-tiba meraih kaki kanan Jikongjian dan membantingnya ke tanah 10 kali seperti karung pasir dalam satu nafas sampai dia batuk darah dengan kepalanya berputar. Dia tidak bisa membedakan kanan dan kiri. Akhirnya, Jikongjian berubah menjadi bintang jatuh dan diusir dari kota langit kuno oleh orang tua itu. Tidak diketahui apakah dia mati atau hidup. Hanya sesaat, semua orang ketakutan. Ini terlalu menantang surga dan tidak rasional. Satu telapak tangan untuk mengembalikan kekuatan kaisar ke kepemilikan kaisar, dan ia dengan mudah membanting Jikongjian seperti karung pasir. Dari mana datangnya monster pemberontak surga seperti ini? Orang tua mengenakan kertas yang tiba-tiba muncul adalah orang tua yang membutuhkan peti batu untuk dibuka serta orang yang ingin Li Qiye sebagai murid. Sayang sekali tentang batu tinta. Li Qiye agak sedih karena tidak bisa menghancurkan batu tinta. Dia menembakkan sitar untuk menarik kembali sebagian besar kekuatan kaisar. Kekuatan kaisar yang tersisa berubah menjadi pedang surgawi dan menebas ke depan. Rasakan satu pedangku. Li Qiye tertawa. Dan kekuatan kaisar yang tersisa, sebagai pedang surgawi, menebas lurus ke arah Wan Shengjian. Dengarkan kisah epik Emperor Domination. Audio Remastered. Episode lengkap tersedia sekarang.